berarti mungkin ceritanya biasa aja. Tapi karena Darto orang yang storytellingnya bagus, jadinya oke. Lebih ke orang kayaknya nggak mungkin deh, lu gitu gitu. Lebih ke gitu sih. Lebih gak percaya. Lebih nggak percaya. Orang tuh jadi nganggep itu ini mistis, kibul. mistis. Howdy. Ngobrak, ngobrak, ngobrol ngacak, ngobrak, ngobrol ngacak. Gofar Mensoken balik lagi di ngobrol ngacak. Ini nggak asah sih kalau misalnya kita udah ngundang Darto, tapi nggak ngundang Helm. Bukan dong. Sorry. Itu pelawak. Sorry. Itu pelawak. Nggak ngundang partner siarannya zaman dulu, gak? Dimas Danang. Wih. Kakak Gofar. Keren. Lu kenapa gak mau dipanggil Dimas sih? Dimas keren tau. Dimas. Banyak Dimas. Dimas teman kuliah lu ya? Bukan dong. Apa? Dimas banyak kan, ada Dimas Jai, Dimas segala macam. Dimas Beck. Dimas Beck. Iya. Banyak, jadi Dia Danang aja. Danang tuh waktu itu satu-satunya sampai muncul DA, Dangdut Academy. Udah tidak ada lagi. Gue kayaknya mau ganti Suryo sekarang. Karena nama gue kan Dimas Danang Suryo Negoro. Iya, oh gitu. Suryo aja. Kan Roy Suryo udah lumayan ini ya. Iya. Gak begitu aktif. Iya. Tapi Dimas Danang dua-duanya nama depan tuh, Dimas Danang. Bener. Ceritanya dibuatnya kalau dari cerita keluarga gue, dari kakak Gofar. Itu pas bokap gue sama pak ade gue agak-agak kurang sadar. Gitu. Jadi pas mau lahir Danang namanya. Oke, Danang. Tapi kalau dokter kata pak ade gue, nama orang hebat tuh ada 2 suku kata. Nama gitu. orang hebat. Nama orang hebat. Misalnya gitu. Iya, Muhammad Hatta gitu. Oh, 2 nama gitu Sultan maksudnya. Syahrir gitu. Iya. Ya kan? Terus dia Michael Jackson gitu waktu dulu. Ini harus 2 nih. Apa ya? Asal ngomong tiba-tiba keluar Dimas Danang. Oh, keren. Udah itu aja. Terus yang namanya saya Pak De loh. Pak De sama bapak gua tuh ngobrol tuh berdua. Iya. Mereka saling kenal berdua tuh. Saling kenal kan Pak De gua. Oh iya benar. Pak De gua. Iya benar gitu. Oh iya, terus ngobrol Dimas Danang gitu. Dimas Danang udah jadi aja gitu. Nah, Suryo itu nama bokap. Suryo Negoro itu nama dari marganya bokap. Lu mana sih, Kebumen ya? Bukan. Itu yang di Wikipedia tuh salah tuh. Oh beda. Ibu gue Semarang, bapak gue Madura. Nah, Kebumen tuh dari mana? Gue nggak tahu. Kan Wikipedia kan bukan gue yang bikin kan. Tapi Wikipedia emang kan boleh orang-orang ngedit Wikipedia orang kan. Ada yang ngedit gue tuh kemarin bangsat banget. Apaan? Apa namanya? Dulu berantakan hidup Gofar Hilman, dulu berantakan hidupnya. Sekarang apa gitu. Setelah ditinggal sama cewek tai banget ya. Emang enggak? Enggak. Oh, sorry. Cerita dong. Strong. Anjing. Tapi lu kenal mantan gue dulu yang bukan yang itu, yang giginya lucu. Iya. Iya, aku sih gemes sama giginya. Kok jujur. Cerita dong, gimana nembaknya gimana sih? Lu bisa kenal gimana tuh? Bukan yang itu, yang rockabilly tau gak lu? Siapa sih? Rockabilly siapa nih? Banyak nih. Ada vokalis. Bukan. Cewek. Banyak nih. Dia pernah. Ini udah masuk games ya? Belum. Oh, ini tebak-tebakan. Bukan. Oke, sorry. Waktu acara di Jeruk Purut tuh ya, rockabilly-rockabillyan dia datang tuh. Iya, terus dia ngobrol malu katanya. Udah lama banget sih. Banyak Pak yang di Jeruk Purut tuh, Pak. Iya. Ada lah ntar. Oke, ntar jangan ya? di sini. Ya ini dia fotonya. Oh enggak ya? Sudah tersambung dengan halo. Aduh. Loh, tersambung aja sama halo. Namanya halo berarti ya. Apa kamu lagu Beyonce? Gitu. Tapi lu udah gak pometan ya? Ya, udah enggak, Pak? Udah gak ya? Udah enggak. Kan terakhir kita ketemu kan waktu acara Hard Rock tuh. Oh, Pak. Gondrong lu kan. Gua mah elu banget dah dulu. Kita mah pampedor anaknya. Saat orang-orang lain slick back, sorry guys, kita pampedor ya. Sorry banget nih. Tapi capek cuy ya? Ya capek, Pak. Capek ya? Rambutnya yang capek. Gue sih rambut gue akhirnya memerah kan. Karena kan akhirnya banyak teman-teman dari ya pengusaha pamit yang gue dong dibantuin gitu. Ya udah gue cobain. Dan gue kan suka kan. Wah, gue suka banget. Abis itu memerah, abis itu ya udah deh gue istirahat dulu. Terus abis itu ada Shape for Hope-nya. Oh, yang dibotakin tapi untuk menyumbang ya, charity itu ya. Nah semenjak itu gue, oh ya udah ntar dulu deh gitu sampai sekarang. Gue rontokan cuy kalau pametan tuh. Lu pakai
kebanyakan ini produk luar lo ya? Enggak, gue tuh kan yang senengnya yang oil base ya. Oh, emang kita tuh oil base nggak water base agak kurang kan? Kurang. Iya, setuju. Nah, kalau oil base kan misalnya bisa helman gitu, motoran, disisir lagi jadi. Keras soalnya. Iya. Nah, gue waktu dulu ya, ketika demen-demennya pakai pomade, karena sayang akan pomade ya, keramasnya jadi 2 hari 3 hari sekali. Betul. Jadi gue gak keramasin tuh, dan rambut gak gue basahin. Sayang pomade-nya. Iya bener. Nah akhirnya rontok nang. Parah rontoknya gue. Oke. Dan tuh gak boleh. Ternyata tuh pomade kan pas kita mau tidur itu harus keramas. Kalau gak nyumbat ini kan. Iya, pori-pori ya. Akhirnya rontok parah. Udah deh gue gak pakai pomade lagi tuh, gue gondrongin. Wah gerah cuy, gue gak bisa gondrong ternyata. Terus lu iniin, tapi lu tetap slick back kan? Kalau misalnya gue pakai nggak slick back sih, cuman belah pinggir aja sih. Iya, dan cuma dikit doang pakai sekarang. Oh. Dan itu juga kalau kadang-kadang aja. Kalau inilah, kalau di depan publik lah. Iya. Soalnya kan pergi jauh tanpa pomade tuh agak kurang jauh. Gitu. Gue dulu, iya benar, gue tuh, lu adalah salah satu yang gue lihat kayak, oh ya udah, keren kok gitu. Lu kacamata juga, terus. Kan soalnya kan banyak apa ya, kalau referensi di luar kan ada banyak lah ya yang slick back atau pompadour. Referensi lu siapa dulu? Gue sih tetap Elvis sih. Elvis udah gak ngalahin. Kalau pompadour sih nggak ada yang sejaya Elvis sih kalau. Iya. Yang nggak ada yang semumbul Elvis. Iya. Rapi banget ya, sama Lady Pompadournya sendiri. Iya. Si bangsawati dari Prancis ya dia. Iya. Kalau gue sama satu lagi Luke Perry. Oh Luke Perry, iya sih. Sama si, jadi di Beverly Hills 90210 ada Luke Perry sama si Brandon kan tuh. Si siapa sih namanya? Pokoknya itu kakaknya yang pacar sama Kelly. Iya tahu gue. Iya, kakaknya Tiffany Amber Thiessen itu. Nah, rambut kan lebih gila tuh. Dia gitu tuh. Dia rapi di depannya gitu loh. Iya. Nah, kalau gue nggak bisa yang kayak lu gitu, nang, gue harus belah pinggir. Oh. Nggak bisa yang ke belakang terus kebentuk. Hairspray pak. Hairspray tuh. Hairspray. Lu udah ngebentuk nih. Kan ngebentuk nih di sini. Iya. Ya kan? Yeah. Nah, pas dinaikinnya tuh sisir lu kasih hairspray. Oh. Gitu. Ya sisirnya. Karena gue kan juga alergi sama ini ya, aerosol ya. Pusing gitu kepala gue. Nah, gue disisir ya. Jadi ngaceng tuh pompadournya tuh. Atau kalau misalnya kepepet mah lem kayu lah ya. Fox. Iya. Fox Kemilau. Ayo dong di sini dong endorse dong Fox Kemilau. Cowok Fox. Iya. Emang kamu Fox sih? Cerita dong. Terus udah tuh nggak pakai lagi pomade? Enggak. Tapi gue masih nyimpan. Maksud gue suka banget sama kaleng-kalengnya kan. Gue tuh masih nyimpan kalengnya Murace. Murace yang mana? Murace yang orange. Burung murai. Bukan dong. Murace yang orange. Iya. Yang gambarnya Obama. Itu. Iya. Itu waktu di campaign. Iya. Nah itu gue masih nyimpan dulu, gue seneng banget sih. Murace tuh ada yang kuning juga kan? Tapi nggak oke. Nggak oke tuh. Yang paling oke yang orange lah. Yang orange ya. Sama yang Devil apa gitu gue lupa tuh. Sama Cock Grease gue suka tuh. Koknya siapa? Cock Grease. Oh, Cock Grease. Gambarnya ayam memang. Iya. Ayam jantan. Iya benar. Iya. Yang babi juga yang dari Jerman tuh juga bagus tuh, gue lupa namanya. Babi apa ya? Apa ya tuh? Iya tuh, ada tuh. Itu enak juga tuh. Iya. Babi terus, emang enak sih, tapi bukan maksudnya gue pomade-nya. Iya, pomade kan. Gitu habis itu udah gue enggak ini lagi. Gue enggak pakai pomade lagi sih. Dan akhirnya sekarang gini aja udah nih. Gini aja udah gue. Enak ya? Parah. Nggak ada beban moral untuk bagusin rambut gitu. Nggak ada sih. Waktu gue gondrong aja, gue ngegondrongin rambut itu karena ibu gue marah. Maksudnya? Gue tuh suka banget ngeliat ibu gue marah, mukanya lucu. Nah jadi gue panjangin. Gue tahu ibu gue tuh suka resah kalau gue gondrong. Gue kan gondrong dan tidak terlalu terawat kan. Ya udah, begitu ibu gue tidak marah lagi, gue cukur. Ditambah lagi waktu itu Galabi istri gue nyukurin rambut gue yang pas gondrong banget itu. Tiba-tiba pas dicukur sama dia, set berubah muka gue kayak Yuni Shara. bukan muka gue kayak Yuni Shara, maksud gue potongannya kayak Yuni Shara gitu loh, bob gitu. Terus gue bilang, udah deh. Ibu sudah tidak marah, rambutnya kayak Yuni Shara zaman dulu, gue kurang cocok di muka gue soalnya. Agar gini aja deh. Pakai dulu deh. Tapi gitu. Akan balik lagi pomade-pomadean zaman dulu gak sih, Nang? Mungkin.
Mungkin akan berhubungan ya biasalah, berhubungan dengan campaign-campaign yang akan datang kan. Iya. Mungkin. Iya. Kalau El Papi tuh Darto ya? Mas Darto. Oh lu gak ikutan? Enggak. Oh El Papi tuh Pomade ya? Pomade Mas Darto. Masih ada sih nggak ada? Gue nggak tahu Lu lagi. pada nanyain tuh kemarin tuh. Kayaknya sih masih ada sih. Dia kan supply ke beberapa toko di luar Jawa, di luar Jawa. Nicaragua, Gabon. Oh, gitu. di Gabon ya. Iya. Timbuktu. Timbuktu. Iya, Burkina Faso. Betul. Burkina Faso. Cuma lo doang di dunia gue yang ngomong nama itu Burkina Faso. Keren. Memang kalau penyiar radio senior tuh luas pengetahuan. Itu yang membuat seorang pergi jauh. Gofar Hilman tuh menarik. Pinter soalnya. Yuk kita ngomongin mantan lo yang pinter. Oh semua pinter-pinter. Kalau kan gue pacarin. Iya. Ada sih yang goblok cuma ngewenya enak sih. Yang namanya adalah ini dia. Cuma 1 detik doang tadi ya. Okay. Enggak lah. Pinter kan relatif ya. Terpenting adalah ngewenya enak. Iya itu penting. Dan ngobrolnya enak. Bener. Iya meskipun gak nyambung, tapi yang penting enak. Oh iya benar. Iya. Apanya? Ngobrolnya. Iya. Nah lu waktu itu Darto ini valid apa enggak ya? Emang bener lu waktu kuliah masih perjaka tuh? Kuliah tuh kayaknya udah enggak deh. Udah enggak. Oh. Ini baru pertama deh lu yang nanyain kayak gini deh. Soalnya kan gue wujudnya gini ya. Gak percaya gitu kalau gue ngomong kayak gue bandel nih gitu, gak percaya. Sementara memang gue bodoh soal perempuan. Bodoh Gue tuh lu bukan yang womanizer gitu. Gak bisa lagi gue. Makanya gue ada pertanyaan buat lu nih nanti soal itu. Karena gue tuh selalu amazed sama orang-orang yang gitu apa ya, kayak gampang gitu deket sama cewek gitu. Gue tuh kalau deket sama cewek enaknya jadi temen. Oh sama kayak Adit Insomnia. Nyaman gitu. Iya dulu. Iya. Pas karena dia udah rajin tidur udah nggak gitu lagi ya? Enggak, udah nggak insomnia. Udah nggak insomnia, dia udah gampang ketemu cewek. Udah nikah ya dulu. Iya udah nikah. Sorry Mas Adit. Tapi lu kuliah enggak deh kayaknya. Udah enggak. Emang pertama kali hilang perjaka kapan? Gua nggak inget lagi. Kayaknya kejadiannya gitu deh. Sengaja apa nggak sengaja? Kayaknya nggak sengaja deh. Kayaknya nggak sengaja deh. Ya. Aduh. Kok masuk nih? Gitu enggak, titit gue hilang. Dipinjem. Kok gue jadi Ken? Riunya mana? Aduh, dipinjem. Buat tethering. Iya. Waktu itu ya gitulah kondisinya, dunia gelap-gelap gitu. Terus abis dari party. Abis dari nongkrong sih biasanya. SMA, kita nggak bisa SMA apa kuliah? Kuliah abis itu ya udah sama random aja. Random sama orang. Iya ketemu di tempat. Iya. Nggak kenal. Sebelumnya nggak kenal. Enggak lagi. Gue tuh nggak inget loh. Thank you ya udah nanya ya. Iya gitu terus tiba-tiba. Dia tahu nggak? Gue juga nggak tahu itu. Berarti gue nggak tahu tuh gue ngeluarin di dalam apa di luar. Kuliah. Gue inget kuliah. Tapi dia tahu nggak bahwa dia adalah orang yang pertama buat lo? Enggak lagi, gue nggak ngomong. Kan dulu kan ada pride kan. Gitu. Gue inget banget itu tempat kos-kosannya itu deket Kemang sini. Deket Kemang. Kos-kosan tuh berarti dia lebih tua dong harusnya. Iya, dia kan kuliah bisa. Kuliah kan masih kos juga. Iya gitu. Terus gue lupa lagi mukanya. Pernah DM Instagram atau reach lu di mana? Enggak. Kalau orang yang pertama kali enggak, tapi kalau orang DM ngajakin pernah. Gue takut Pak, tapi Pak. Iya Pak. Tapi kadang-kadang serem tahu DM yang ngajakin gitu. Emang lu pernah? Banyak cuy DM gue yang ngajakin. Ya suara gitu. lu begitu. Coba ngedesah. Kagak bisa. Enggak. Ngedesah gimana? Iya, cerita itu masuk ke ceritanya, coba gimana suara lu? Ini berapa? Wah, ya. Nani mora. Nani Nani. Kan gue kayak Sugiono. Enggak, tapi beneran deh, suara lu kan seksi banget Kak Gofar. Lo, bener gak? Coba lu tanya ibu rumah, bener gak? Enggak, maksud gue bener. Pasti banyak yang penasaran suara lu di kupingnya gitu? Mereka kan. Emang kejadian paling serem apa? Kalau DM itu tuh kadang-kadang seremnya adalah ketika ada gue iyain, terus di screen capture kayak gue di ini segala lah. Maksud gue gitu loh.
Emang sekarang gitu ya? Nah, inilah yang sebelnya. Ketika kita berinteraksi ya dengan atas nama konsen yang pasti ya, kita berinteraksi dengan lawan jenis gitu kan. Maksudnya dengan preferensi yang kita suka lah gitu. Pada akhirnya ketika sudah terjadi konsensual, obrolan atau apapun itu, terus disebarkan ke publik, itu yang jadi masalah. Norak masalah gitu. Karena zaman sekarang tuh ya, semudah spill orang tuh sembarangan. Iya. Padahal kan ini kita obrolan sama-sama konsen loh. Gue inget banget ya, ada suatu tweet. Ini nggak menyangkut soal gue. Ada cewek yang bilang bahwa gue di DM sama Andika kangen band. Diajakin ngewe? Nggak diajakin ngewe. Nah, terus sesimpel kayak gini deh. Cewek itu lagi ngerekam dia, storyin dia, lagi di duck down. Set, dibales. Oh ya, terima kasih. Andika sopan menurut gue. Iya. Gitu. Terus terima kasih, kayak si ceweknya bilang, "Oh iya, ya apa gitu," tertawa. Terus, "Kamu tadi masih di sana gitu." "Oh, kalau di sana tahu ketemuan harusnya." Gue lupa bahasanya seperti apa. Cuma yang gue lihat ini sopan banget. Sopan banget. Disebar loh. Pas gue, men, ini kan sopan, men. Terus dibilangnya enggak. Iya kayak iya gue ini Andika genit ya. Lah, maksud gue ini sopan, masih sopan. Iya. Oh gini, orang ngajak kenalan. Iya. Orang ngajak ketemu. Orang ngajak, even orang itu ngajak ngewe. Kalau nggak norak dan konsensual ya, harus pasti ya. Pokoknya norak dan bukan konsensual ya. Dalam artian kayak tidak melecehkan. Itu maksud gue wajar. Wajar banget sih. Kalau gue wajar sih. banget. Tapi spill ini nih, budaya spill ini yang menurut gue tuh kayak apaan sih? Tapi kayaknya si yang spilling itu munafik deh menurut gue. Atau emang ya pengen rame aja. Iya sih. Sekarang penting soalnya viral ya. Iya, men. Iya kan? Semua orang tuh kayak kalau udah viral, entah tweetnya, videonya segala macam. Tapi itu lumrah sih manusiawi kalau menurut gue nang. Karena kan pada dasarnya tuh manusia tuh sifatnya kan pengen dipuji, pengen diperhatikan. Itu nggak bisa dipisahin tuh. Iya. Nah, ada bukan beberapa ya, banyak manusia tapi yang ketagihan hal itu. Oh, oke, jadinya menarik. tuh banyak yang ya budaya-budaya itu tuh jadi menjamur akhirnya. Iya sih, perhatian ya, berarti sandang pangan papan perhatian. Perhatian ya? Itu ya. Tuh 4. Iya benar. Nah, gue tuh ada sih yang gue bales. Coba kalau ketika udah di spill ya udah lah, kayak di screen capture terus dimasukin storynya dia segala macam. Ya udahlah. Orang juga ngomong, ya Gopar ini paling gitu. Iya benar. Paling gitu. Nah itulah apa namanya ya, imunitas lu tuh di situ. Kalau gue sih bodo amat. Itu keren banget soalnya di situ tuh. Maksud gue imunitas lu adalah ya orang juga udah paham ya Gofar begitu gitu. Nah gue tuh pengen nanya, lu deketin cewek tuh gimana sih? Biasa aja cuy. Kagak mungkin coy. Beneran biasa aja. Maaf nih ya. Deretan mantan lu tuh gokil loh. Kapaan? Apaan? Ya ini dia. Yuk Line Today. Cari. Inilah 10 mantan Gofar Hilman. Enggak, tapi serius gua. Ayolah kakak Gofar. Kagak. Kalau gue sih biasa aja. Kayak gimana sih deketin? Kayak lu kasih contoh kasus deh. Ya misalnya ketemu atau situasinya apa? Oke. Sekarang gue bikin situasinya yang biasa dulu ya. Di klub. Di klub kenalan. Gue datang langsung kenalan. Halo, hai. Nama gue Gofar. Nama lu siapa? Ini gitu. Terus gue ngobrol. Ya, pastinya gue menawarkan dia, membelikan dia minuman. Atau enggak gue di meja ada minuman. Gue akan memberikan, tapi gue nggak mau gelasnya langsung. Gue pengen langsung dari botolnya. Karena gue pengen merasa bahwa minum ini safety, nggak gue campurin macam-macam. Oke. Dan itu yang selalu gue bilang ke teman-teman kan, lu kalau dapat minuman sama orang asing, yang cuma gelas doang jangan mau. Menarik. Gitu. Jadi gue akan membawa botolnya itu dan nuangin tepat di mukanya dia. Set, ya nggak gini nuang gini kayak kecap. Gue kasih air panas dulu. Saus ubi anjing. Gue kasih air panas dulu. Terus, gitu. Ini udah ngobrol. Tapi tidak ada tendensi apapun ya. Karena menurut gue tuh cuma kenalan. Nah, gue tuh selalu effortless nang. Kalau tuh emang dia nggak tertarik kita, ya nggak masalah. Kalau ditolak pun nggak masalah, nggak ada yang salah sama penolakan kok. Asal cara kita tuh nggak norak, nggak kampung gitu. Bukan nggak kampung ya, nggak norak.
Berarti lu gentleman dong. Enggak gentleman sih, karena itu kan harfiahnya seperti itu kalau kenalan. Nah, ini kan berarti kan ini dong. Kayak gue pernah ditaksir sama cewek gara-gara gue bukain pintu mobil. Oke. Gue terus tiba-tiba beberapa hari kemudian dia jadi sering chat, terus dia bilang aku suka sama kamu. Kenapa? Karena kamu satu-satunya yang bukain pintu. Karena jarang banget ada cowok melakukan itu. Dan mungkin cewek-cewek suka sama lu karena lu jarang ada yang bawain botol nuang di depan dia dong. Bukan masalah itunya sih, gue pengen membuat dia tahu bahwa ini minuman yang gue nggak campur apa-apa. Iya, berarti lu kan gitu. Berarti lu kan melakukan sesuatu hal kelembutan dong berarti. Bukan kelembutan sih, lebih ke care kan? Lebih dia mawas aja sih. Dan gue juga mawas juga. Iya. Nah, kalau ngomongin soal buka pintu nih Nang, gue justru rada cuek sama yang kayak gituan. Karena gue berpikir bahwa ya lu punya tenaga, lu bisa buka pintu sendiri gitu kan. Ketika gue buka pintu, bukain pintu sama lu, ketika gue nyebrangin, gue nenteng gue gandeng tangan lu, terus ada gue di sebelah kanan, bukan karena lu cewek, tapi karena gue sayang sama lu. Nah itu ketika udah jadi pacar tuh, ketika gue sayang banget. Nah kalau awal-awal ya lu turun mobil bukain aja sendiri. Lu kalau misalnya ngangkat berat yang gue pikir bahwa nggak perlu bantuan gue, ya silakan angkat aja. Bukan karena lu cewek, gue bantuin karena gue pengen bantuin aja gitu. Oh, tapi menarik ya, jadinya kayak kok ini gentleman apa ya buat gue ya. Gue ceritanya di cewek nih. Iya. Kok ini gentleman tapi cuek gitu, bikin penasaran. Itu kali ya charm lu ya. Gue tuh pernah ini pernah kenalan sama cewek dulu pas zaman-zamannya gue kerja kantorannya 2003-2004. Kenalan gara-gara gue di Transjakarta penuh. Dia datang, sebelah kiri kanan gue cewek semua. Ada dia diri di depan gue gitu. Terus dia ngomong ke gue gitu, Mas boleh duduk situ gak? Nggak boleh, kan gue udah duluan gitu. Kan gue cewek. Ya kenapa lu cewek? Lu sakit, lu hamil, lu tua gitu, lu lansia. Kalau ketiga hal itu nggak ada, ya diri aja. Tapi kenalan tuh akhirnya cuy. Dan akhirnya kayak ya udah kejadian. Bikin video di busway dong. Hah? Bukan. Sorry. Bukan FTV kan. Akhirnya kenalan tuh. Dia merasa bahwa kok baru sekali ada cowok tuh yang nganggap gue tuh kayak gini gitu. Karena selama ini dia diperlakukan seperti ratu. Gitu. Menarik. Padahal bagi gue tuh bukan sebuah perlakuan istimewa ya. Emang harusnya kayak gitu gak sih? Jadi lu equal dari awal ya? Iya sih, bukan equal aja sih benar. Gue intinya adalah ketika gue ngelakuin sesuatu sama lu, bukan karena lu cewek, tapi karena gue sayang sama lu. Dan proses itu lama tuh. Menarik. Iya, ketika udah jadi pacaran, ya bisa aja gue bukain pintu, bisa aja yang lu bukain pintu. Tapi ketika gue melakukan hal itu karena gue sayang sama lu. Menarik. Gitu. Tapi kebanyakan lu nutup pintu kan? Iya. Oke, itu kan gampang tuh. Ada alkohol. Iya. Alkohol kan pembuka obrolan kan biasanya. Iya. Nah, bagaimana caranya lu bisa ngedeketin cewek tanpa alkohol, Kak Gofar? Bisa aja sih. Gue kalau misalnya janjian sama orang asing misalnya, sama stranger gitu kan, gue akan nanya dia gitu, lu prefer tempatnya di mana? Coffee shop, restoran, atau bar? Gitu. Oh, coffee shop aja. Ya udah, nggak apa-apa. Terus ketika gue ketemu, baru gue tanya, lu minum gak sih? Gitu. Minum. Kalau misalnya minum, pertama kita minum yuk. Kalau dia mau. Tapi kalau dia nggak minum alkohol, ya nggak masalah. Maksud gue tuh apapun minumannya, kita masih bisa ngobrol enak kok. Oh, menarik. Iya. Karena menurut gue tuh mengutamakan kenyamanan aja sih. Karena kan kita nggak perlu egois ya. Dan gue juga nggak awal-awal ngajak dia ke sebuah bar yang hingar-bingar, ya nggak bakal seru sih. Karena menurut gue tuh ngomong kan gitu kan. Iya. Baik ya kalau mau yang alkohol ya pub yang speak easy lah. Iya. Yang musiknya tuh Lala Huta. Iya. Late this night. Iya. Kayak gitu sih. Jadi kagak ada yang gimana sih, Bang. Enggak, tapi lu pernah mengalami penolakan dong? Oh, sering. Oke. Dan gak masalah. Karena menurut gue tuh orangnya penasaran nih, nyoba dulu gitu kan. Kalau misalnya emang nggak bisa ya nggak apa-apa. Penasaran dalam artian bahwa gue tuh pengen tahu jawaban dia, gitu. Lebih ke situ penasarannya. Dia mau apa nggak? Kalau nggak mau ya udah.
Menarik. Iya. Itu ya kata kuncinya adalah lu adalah orang yang membuat nyaman ya. Iya. Keren. Tapi kan nggak, kita kan ngomongin soal ini apa namanya, kejadian-kejadian yang udah zaman dulu gitu. Pada akhirnya tuh membentuk kita zaman sekarang gitu kan. Dulu pun keadaan memaksa gue pernah. Memaksa maksudnya? Masa kayak, lu kenapa sih gak mau sama gue gitu, pernah. Tapi menurut gue tuh pelajaran. Zaman dulu mungkin gue seperti itu, pernah kayak gitu. Tapi itu pelajaran kan, dari kita ketemu sama banyak orang, ketemu banyak perangai. Pada akhirnya kita, ketika semakin kita ketemu banyak perangai watak orang, semakin kita tahu bahwa ngendel yang orang wataknya ini itu seperti apa. Yang B kayak gimana, yang C kayak gimana. Atau kombinasi dari A, B dan berikutnya gitu. Jadi kayak seru tahu menilai orang-orang itu. Keren lu ya. Kagak keren, Nang. Keren coy. Karena orang kan gini, lu kan provide apa? Iya provide, lu providing gitu loh, lu memberikan gitu. Nih lu gua suguhkan kenyamanan gitu. Dimana kan orang kan sekarang mau gua kan, kebanyakan gitu. Gua ngelihatnya ya. Ntar ada yang di kolom komen kayak, enggak gua nggak gitu ya, lu nggak gitu kan gua ngomong, bukan lu berarti. Berarti lu memberikan kenyamanan itu dulu tuh Kakak Gofar. Iya, sebisa mungkin memberikan itu. Oke. Iya. Menarik sih. Itu bisa dicatat tuh sama anak-anak zaman sekarang yang ngoyo ya kan? Iya, benar. Iya kan? Sama kenyamanan kan kalau di breakdown banyak tuh, Nang. Iya. Kayak misalnya dia nyaman ngobrol sama kita, dia nyaman cerita sama kita, gitu. Nah, untuk ke situnya kan banyak cara juga tuh. Misalnya kayak cerita yang tidak memaksa, cerita yang apa namanya, tidak mendominasi gitu kan. Gimana cara, nah skill ngobrol perlu tuh di situ tuh. Ternyata lu dapat skill ngobrol dari siaran. bridging halus. Iya. Kayak gitu, Nang. Akhirnya kepake tuh, Nang, skill siaran. Itu kenapa gua nggak bisa deketin cewek smooth. Bridging gua patah mulu, tanya Mas Darto. Iya bener. Gitu nyaman ya. Nah, kalau lu sama si Gaby tuh pacaran lama tapi? Gua nggak lama pacaran sama Galabi tuh cuma setahun. Setahun ya? Setahun. Ya waktu yang kita di Jux tuh, lu udah married ya? Itu pacaran. Oh pacaran masih? Pacaran, iya. Yang di ini kan Prapanca, mana sih? Iya Prapanca yang dekat Gunawarman, iya. Dekat nasi goreng itu. Iya, Edi. Nasi goreng Bakti. Iya itu. Oh itu pacaran tuh? Itu pacaran. Oh gitu. Nah sama si Galabi tuh setahun doang? Setahun. Ketemunya dulu waktu SMP di tempat wushu. Wushu? Lu ikut wushu? Gue wushu. Yo. Coba Galabi private, gue biasalah. Yang sama bareng-bareng. Iya. Gitu. Terus? Ya udah dari situ kenal sih. Yang dekat sama Galabi justru ibu gue. Lah? Iya karena waktu itu beberapa kali bazar gitu, ibu gue tuh di sekolahnya Galabi. Bazar apa pakaian atau apa kan kan sering tuh sekolah adain bazar gitu. Nah ibu gue tuh suka ketemu Galabi gitu. Habis itu ya udah. Gue di jarak tidak pernah ibu gue ngomong gini, lu nggak mau sama Abi aja Mas? Wah gila, jalan nih mak, gue nggak, muka dia kan di atas standar gue dong, iya kan, muka bule Portugis gitu kan, udah gitu cakep, banyak yang ngantri dan lain-lain, gue mau, mak gue udah bilang gitu. Jangankan badai, Zeusnya datang gua hadapin. Gila. Oh, pancingan dari nyokap di situ. Iya, karena waktu itu gue baru putus. Gue baru banget putus, terus gue kayak udahlah, gue sendiri aja dulu. Setelah sekian lama berapa pacaran? Pacarannya 2 tahun waktu itu. 2 tahun. Gue tuh pacaran lama-lama. Oh iya. Iya, kan gitu saya. Kakak Gofar, gue kalau bisa ngulang, gue cuma pengen ngulang bagian pacaran gue doang gitu. Jangan goblok-goblok lah Nang gitu. Kalau zaman sekarang mungkin istilahnya bucin kali. Bucin. Sebucin itu loh. Iya. Kayak gimana bucinnya? Dia ngelakuin salah lu iya aja gitu. Oh, gua yang paling bucin itu waktu SMA. Gua suka sama orang 2 setengah tahun. Gue menghabiskan SMA gue 2,5 tahun nungguin orang. Nungguin dong tuh. Jadi satu sekolah. Sahabatan, ngobrol gitu segala macam. Karena gue punya sahabat cewek, jadi gue adalah orang yang percaya bahwa cowok sama cewek bisa sahabatan. Gue percaya. Nah waktu itu ya udah gue cuma teman ngobrol, tapi gue dari awal sebelum gue dekat sama dia gue udah suka. Nah gue tipe orang yang kalau suka aja. Kalau sayang aja, nggak minta balasan. Nah sudah tuh.
Dia jadian balik lagi ke gue, dia jadian balik lagi ke gue. Dia jadian maksudnya putus balik lagi ke gue gitu. Udah gitu terus. Terus lama-lama dia nanya, lu gay ya? Hah? Enggak, soalnya banyak banget cewek yang cerita sama lu gitu. Kayak terus gue enggak ada potongannya juga. Karena gitu. Tipikal ya, ketika di sekolah ada kerumunan cowok, ada satu kerumunan cewek, ada satu cowok. Iya. tipikal ya. Kalau menurut gue sih, gue bagian yang di kerumunan cewek ada satu cowok, itu gue cupu. Lebih ke cupu gue. Nah terus akhirnya dia ngomong gitu, lu masa nggak suka sama? Ada yang gue suka. Siapa? Intinya gue ngomong lu, gue bilang gitu. Terus dia diem. Tapi santai aja, lu nggak usah harus ngerasa kayak gimana kan gue sayang sama lu. Kan udah gue tunjukin nih sekarang gitu, bla 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 bla. Tiba-tiba dia jadian, ada momen dia jadian terakhir. Terus gue ngerasa udah kali ya. Habis itu gue jadian lah sama sahabatnya. Di situ dia ternyata kayak apa ya, ngasih gestur kurang enak lah ke gue. Gue bilang ya udah ya, maksud gue kayak gitu. Nah itu tuh berlarut tuh dari situ. Terus gue kayaknya pacaran lama-lama tuh 3 tahun 2 tahun. Sama dia nggak sempat pacaran? Enggak sama sekali. Nama Instagramnya apaan? Gue kasih, kalau lu kasih Line Today 10 mantan Gofar Hilman. Kita barter aja bos sekarang bos. Gitu. Nah terus ya sama Galabi akhirnya gue belajar. Gue bahkan sempat secara sadar gue pengen nyobain dong selingkuh tuh kayak apa. Lu gak pernah selingkuh? Pernah sekali. Secara sadar gue bilang jadi gini, gue tahu pacar gue waktu itu selingkuh. Terus gue balas dendam? Enggak, gue balas dendam. Gue mikir kok sakit ya. Tapi terus gue mikir gini, wah kapan lagi nih dia udah ketahuan selingkuh nih. Gue juga selingkuh . Oh biar sama. Biar sama. Kapan lagi gitu gue nyobain. Mumpung kalau kan gue nggak mau ada rasa salah di gue gitu. Egois banget ya gue. Nah jadi ya udah gue cobain. Pas lagi kayak gitu terus wah kok ribet gitu. Gue bilang ya udah. Akhirnya nggak jadi. Oh lu selingkuh gara-gara dia selingkuh? Jadi pengen satu sama doang gitu? Iya gue pengen aja kalau gue nggak pengen samain gimana banget ya. Ya mungkin jadinya sama. Tapi gue lebih pengen kapan lagi gue bisa ngelakuin itu gitu. Ya udah gue lakuin. Dan ketahuan? Enggak ketahuan? Enggak. Terus gue dapat pujian dari teman gue. Ternyata lu pelatih, dia player. Nah anjay. Si cupu sudah level upgrade. Yoi gitu. Tapi lu mengakui bahwa dulu tuh SMA lu cupu? Cupu gue. Dalam hal cewek? Dalam hal cewek. Gitu. Kalau dulu sih temen gue pernah ada yang bilang, lu mah emang bukan anak ini ya, bukan anak yang ngetren lah gitu, kecitos apa pakai sendal hotel, nggak gitu. Celana belakang keinjek. Iya bener. Sampai kayak celana koboi itu, serawat-serawat. Potongannya gitu. Firman Salon. Pakai yang kayak deodoran. Yoi. Gue selalu pakai punya temen gue itu. Sebelum di salon Ubud. Iya bener. Firman Salon. Iya bener, Firman Salon. Iya. Nah jadi gue bukan termasuk yang inilah gaul lah gitu. Tapi ya alhamdulillah ya yang gaul-gaul temenan lah gitu. Iya. Nah terus ketika nyokap lu sama lu nggak sama si Abi aja, langsung lu deketin tuh? Iya, nggak pakai banyak cincong gua. Nah, bridgingnya ke Abi apa? Kayak kata mama aku suruh rumah kamu, nggak gitu? Bukan, gua bilang jadi gini, gue suka sama lu, mau jalan nggak? Kalau nggak, ya udah, gue nggak lanjutin. Ya kan? Ngomongnya langsung gue, karena gue nggak mau buang, dan kebanyakan gue sama orang-orang yang gue deketin gue ngomong gitu. Terus gue kalau gue seganteng Anjasmara atau Reza Rahadian mungkin mereka akan boleh juga nih nyalinya. Tapi kan kayak gini pas bilang lu mau nggak sama gue? Referensinya kenapa Anjasmara sih? Kan ganteng Anjasmara ya. Iya ganteng. Oh iya benar. Nah maksudnya itu saat gue mungkin apa ya ganteng banget gitu ya, ngomong gitu mungkin disangka laki banget gitu. Tapi begitu muka gue biasa aja sih, anjing ini pede sekali kayak gitu. Makanya gue tuh selalu penasaran sama orang yang ini, yang sama cewek tuh bisa dekat gitu. Apalagi foto lu di Instagram yang lu terus tante siapa tuh? Tante Erni. Iya. Sampingnya Anya Geraldine. Karena emang temenan. Iya, tapi kan
lu di tengah itu kan impian semua cowok di Indonesia kebanyakan gak sih? Kayak ini ya, kayak keluarga berencana gitu ya, anak satu gitu ya. Lu merencanakan sesuatu kan? Akan keluarga ini. Iya. Masa depannya gimana ya? Iya maksud gue itu tuh. Itu kan gila banget Kakak Gofar. Lu memanage, bukan memanage, maksudnya gue gimana caranya lu bisa akhirnya berteman sama mereka most wanted women. Temenan aja sih. Itu nggak segampang itu Kakak Gofar. Apa karena gimana? Karena ya apa ya sosial media tuh pengaruh ya. Kan sosial media tuh memudahkan segalanya kan. Ya gak? Sosial media tuh sosial media, semua yang bersifat sosial media deh, even to dating apps, itu kayak apa ya, menghancurkan paradigma kenalan zaman dulu gitu kan, yang birokrasinya tuh ribet. Iya, dengan sosial media tuh kan semudah kayak say hi, apa segala macam, react story. Iya, kayak gitu, coba tentang zaman sekarang tuh kayak gitu, udah berubah lah. Jadinya emang seinstan itu sih. Cuma yang sering kali karena kita banyak orang nih ya karena nyaman di sosial media, ketika bertemu tuh kayak tidak seluas yang di sosmed gitu. Itu tuh. Iya. Itu jadi kendala nggak buat lo? Enggak sih. Wah gila lu fluid banget ya, keren lu. Bukan karena menurut gue tuh mengagungkan obrolan ya. Oh. Yang ketemu muka dan ngobrol, gue mengagungkan itu. Jadi ketika berlama-lama di chat, wah susah tuh gue tuh. Mending kita ketemu aja deh. Lu bisa judge gue di depan muka gue, gitu. Pun sebaliknya, kayak gitu. Jadi kalau di chat tuh gue pertama gue nggak chat person, balas chat suka lama, gitu kan. Gue tidak bisa menulis dengan baik gitu kan. Kadang-kadang tuh salah makna gitu kan. Gue lebih suka ketemu gitu. Karena nggak ada nada dan lain-lain jadi salah makna. Iya. Dan tuh menurut gue tuh ngabisin waktu tau nggak chat. Iya sih. Mending ketemu. Pedes mata lagi. Iya. Kalau ketemu kan pedes matanya bisa yang lain. Iya. Atau minimal telepon deh. Oh iya benar. Iya, telepon dulu. Tapi lu masih telepon? Masih teleponnya masih. Kalau misalnya ketemu sama cewek, mau kenalan segala macam, chatnya sebentar, gue akan minta izin, boleh nggak gue yang kita teleponan aja, gue yang telepon gitu. Wah, karena menurut gue tuh pengen pengen mempersingkat waktu aja sih sebenarnya, daripada kelamaan chat tuh maksud gue nggak efektif tau nggak chat itu. Jadi nyaman, terus to the point. Iya. Kalau bisa lu dan konsensual ya, dianya juga suka. Iya. Dia juga suka. Bagaimana cara membuat orang suka sama lu selain nyaman yang tadi? Banyak hal sih Nang. Setidaknya tuh kita paling gampang adalah kita jangan pernah menjadi sosok yang annoying buat dia. Itu aja dulu. Menarik. Annoying kan maksudnya luas tuh ya, ininya. Ketika lu nggak bisa baik, ketika lu nggak bisa jago ngomong, setidaknya lu jangan annoying aja. Anjir. Itu aja dulu. Iya, ketika lu udah punya bekal nggak annoying bagi orang itu, ya lu udah cukup kok menurut gua. Gue annoying dong ya. Tapi annoying kalau lucu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya benar-benar ganggu, ya itu baru. Contoh aneh. ganggu, gini. Ini kan banyak yang nonton, fans lu kan zaman sekarang semua. Iya. Annoying versi zaman sekarang, 3 hal yang annoying buat cewek menurut lu yang dilakuin sama anak-anak zaman sekarang apa? Yang pertama terlalu banyak nanya. Menarik. Yang kedua adalah lu pengen perhatian tapi kayaknya tuh ini lebay adalah sebuah gitu. rutinitas yang harus kita perlihatkan ketika PDKT. Karena sekali lagi PDKT adalah fase yang menurut gue tuh paling anjing dalam hubungan ini. Anjir, serius lu? Karena ketika PDKT lu akan mencoba menyamakan persepsi. Lu suka apa, gue suka apa, kesukaan kita sama. Itu anjing tuh menurut gue. Lu akan mencoba menjadi diri dia yang dia suka. Diri yang dia suka gitu. Tanpa menghargai apa yang sudah ada dalam diri lu gitu. Lama-lama berubah. Iya. Lu akan menjadi orang lain. Iya. Terus ketika pacaran kok tidak seenak PDKT ya. Nah, apalagi pas menikah kok gak seenak pacaran ya. Kayak gitu, karena lu tidak menjadi diri lu. Menurut gua adalah dengan menjadi diri kita sendiri, itu adalah filter yang paling mujarab sih. Take it or leave it istilahnya kan. Iya. Kalau tidak works pun kita bisa temenan. Nggak ada yang salah dengan temenan. Nggak ada. Iya. Kan ada juga temenan yang TTM gitu ya. Iya, teman tapi masuk. malu.
masuk apa? Hah? Masuk apa? Masuk ke dalam hatinya. Iya. Masuk ke dalam kontaknya. Betul. Iya. Jadi harus lebih memahami perasaan dia. Benar. Bagus. Jadi itu ya tadi 3 ya. Menarik loh. Iya. Harusnya gitu gue kenal lu dari dulu Kakak Gofar. Pacar gue banyak. Lu nggak minta ajaran Mas Darto? Pak Darto kadang-kadang ngasih kisi-kisinya suka sembunyi-sembunyi dia. Nih men kayak gini men gitu. Gue suruh nyoba gitu. Oh, dia padahal pacarnya top dia. Gila sih zaman dulu tuh. Darto ya? Keren dia tuh orang. Oh. Keren dia waktu di gue denger ceritanya Mas Darto tuh kolosal gitu. Jatuhnya cerita kolosal gitu kalau dia deketin cewek kayak gitu. Game of Thrones gitu. Iya parah coy. Nggak maksud gue bener dia cerita tentang espas ijonya dan lain-lain gitu. Dan itu tuh cerita pengulangan yang ada di Prambors waktu dulu. Wah itu gue bilang gokil lu Pak Darto. Berarti mungkin ceritanya biasa aja. Tapi karena Darto orang storytellingnya bagus, jadinya oke. Lebih ke orang kayaknya nggak mungkin ya lu gitu gitu. Lebih kayak gitu sih. Lebih nggak percaya. Orang tuh jadi nganggep itu ini mistis. Enggak. Tapi bener sih. Dia sangat ini ya. Maksud gue cara pembawaan dia ngomong tuh ke perempuan begitu udah deket gitu keren banget sih menurut gue. Mungkin sama kayak lu ya. Si nyaman itu ya. Oh Darto tuh kayak gitu juga ya. Kayak gitu. Kita gibahin dia yuk. Masa dia gibahin gue mulu? Karena pernyataan dia adalah lu masih perjaka ketika kuliah. Enggak, gue tuh udah ngomong sama dia. Bukan di komen. Karena gini. Mungkin yang terjadi adalah salah tanggap di gini. Waktu itu dia nanya, "Nang, lo sama pacar lo udah ngapain aja?" Gue tuh bukan tipe orang yang ngumbar gue udah ngapain aja sama pacar gue. Penting. Gue nggak mau karena gue kalau gue sih nggak apa-apa seruntulan gitu sana sini sana. Ceweknya gue mikirin betul. itunya. Kalau gue ditanya kayak gitu, gue pasti jawabannya bercandain aja udah. Misalnya lu pernah ngewe sama dia? Yang ada gue yang diewe kali sama dia gitu. Tapi gue bilang sama ceweknya, gue bercandain aja. Gue bercandain aja pokoknya sesuatu yang bukan jawaban baku deh. Jawaban bercanda gitu. Nah, gue juga gitu. Wah, udah gue tebolak balikin gitu. Iya. Gue juga bercandain. Nah, dari bercandaan itu mungkin akhirnya mereka nganggap udah gitu atau belum. Kebanyakan sih belum karena bercanda ya. Nah, gue tuh berusaha untuk melindungi. Nah, sekarang kalau misalnya lu tanya lagi, berarti coba sebutin mantan lo yang udah lo sikat gitu. Gue sih nggak mau. Iya. Karena menurut gue ada yang udah, ada yang belum, dan itu biar jadi cerita gue. Iya, ngapain gitu. Kan suka ada orang yang pengen tahu kan gitu. Iya banyak itu. Ya, maksud gue kayak kenapa sih pengen tahu? Nonton aja bokep deh gitu. Kenapa orang pengen tahu lu dia ini udah ngewe apa belum gitu ya? Iya, maksud gue apakah untuk digibahin? Kalau untuk digibahin gue juga jadi takut. Kasihan si ceweknya kalau gue gitu. Iya. Gitu, dan ya udah dari semenjak itu gue bilang gue bandel gitu. Kagak ada yang percaya gitu. Dan gue juga bukan harta tahta wanita. Gue harta lagi. Serius, lebih ke harta ya? Lebih ke harta. Iya, sama hard rock. Anjay. Radio gue dong. Iya betul. Tapi kalau soal Gaby katanya malam justru hubungan suami istri ketika hari ke-6 bener tuh? Iya. Oh itu bener? Itu bener. Galabi kan wujudnya gitu. Kayaknya tuh nakal gitu. Enggak dia tuh ngejaga banget sih gitu. Nah mungkin karena gue juga cukup menjaga cewek-cewek yang ada di hidup gue gitu ya. Gue mungkin dapat yang terjaga gitu kan. Gitu. Bisa jadi. Cocokologi aja. Gitu. Hari ke-6 kenapa? Dia lagi dapat? Bukan. Dia masih segel bos. Oh. Gitu. Jadi hari ke-6 baru mau. Dan gue kan bukan, balik lagi harta tahta wanita ya. Iya. Gue nggak sesange itu gitu. Iya. Gue bukan orang yang gitu ya. Iya, jadi gue sange pokoknya kalau ngeliat belum ditransfer gitu. Iya. Belum gitu tuh gue sange tuh. Lebih ke ngamuk ya. Lebih ke gemes ya. Iya bener. Gitu. Hari ke-6 karena emang karena gue nunggu dia aja. Iya nunggu. Gue nggak maksa dan lain-lain gitu. Iya. Meskipun bisa dibilang ya udah suami istri dari pertama. Udah. Tapi lu lebih kayak pengen dari dia dulu. Iya. Karena balik lagi begitu lu menyajikan tadi yang kenyamanan itu gue setuju karena abis gue nggak bisa ngasih apa-apa lagi selain nyaman gitu. Iya. Gitu. Iya. Mau ngasih nyoman bukan orang Bali. Dong. Itu orang Bali. Iya. Bener. Tapi
tapir. Itu tapir dong. Sorry. Lu berarti ini dong, Nang. Lebih ke apa ya? Lebih ke mengayomi, Nang ya? Bisa dibilang, Nang, kalau sama cewek, Nang. Gue nggak tahu gue ngayomin apa enggak lagi. Kadang-kadang gue egois. Bukan kadang-kadang gue egois sih sebenarnya. Kayak gimana contohnya? Contohnya harus mau lu. Kayak misalnya nih, jealous. Dulu kan gue orangnya jealousan. Terus karena gue tersakiti dan lain-lain, akhirnya gue kayak ya buat apa gue jealous, capek, double capek gitu. Akhirnya kalau ada yang jealous sama gue gitu, Galabi pernah juga jealous sama gue bilang itu urusanmu. Aku tidak ngapa-ngapain. Kalau kamu mau jelas silakan nikmati jelasmu, capek tahu. Gue yang gitu, gue seegois itu. Oke. Gue gitu. Tapi itu logis sih. Iya, tapi kan ada beberapa, untung Galabi mengerti, untung Galabi menangani gue tuh ngerti gitu, bahwa gue segitunya. Tapi kan ada yang kayak, kok ngertiin gue sih, ada yang gitu kan. Iya. Coba cerita mantan lu, siapa yang Tapi ya gue gini. Ketika orang jealous sama kita gitu kan. Iya. Dan kita menanggapinya dengan cara lo yang kayak tadi ya. Itu urusan lo jealous. Ya lo silakan nikmatin aja ya. Sebenarnya orang jealous ini cuma pengen jawaban bahwa lo tidak melakukan itu. Meskipun lo memang tidak melakukan. Tapi dia pengen jawaban yang berulang-ulang. Gue gak tahu kenapa. Dia tuh pengen jawaban yang berulang-ulang. Gue gak ngelakuin. Tapi kan dia gak percaya. Lu pernah mengalami dong? Pernah. Maksud gue dengan cewek-cewek yang banyak di sekitar lu, walaupun lu enggak, mereka nggak percaya kan? Nggak percaya. Kalau gue sih bilangnya bahwa gue akan sekarang ketika gue mau ngelakuin, ya gue tinggal ngelakuin kok, gitu. Gue tinggal bilang sama lu, gitu. Nggak usah main di belakang lu, gitu. Gue tinggal ngelakuin aja. Tapi alasannya apa nih, gitu. Gue nggak punya alasan untuk ngelakuin itu. Itu sih ya. Fondasi lu kudu kuat dulu lah ya. Lu ngelakuin apapun tuh kuat ya. Kalau gue sekarang ini lebih ke jujur sih. Misalnya gue tertarik sama orang, gue akan ngomong. Menarik. Iya. Gue suka sama orang, gue akan ngomong. Ada orang ngajakin gue apa-apa segala macam, gue akan ngomong. Ya ngomong aja. Oke. Bukan minta izin ya, ngomong aja. Maksud, ya tadi kan ditolak juga jawaban. Iya. Jadi bagi gue adalah sekarang lebih ke kejujuran sih. Bintang tamu lu pernah ada yang lu omongin gak gue suka sama lu gitu? Penasaran aja gue. Gila lu cantik-cantik coy. Surya Insomnia. Kirain sudah Citra Televisi. SCTV dong. Iya. Ya, tapi serius deh, di antara tiga nih. Gue kan juga nonton Nyai punya podcast kan. Nyai punya podcast. Ngobrol sama lu tuh asik banget gitu. Kayak dar. Si siapa Nikita Mirzani? Lu kan udah kenal dekat ya? Kenal udah lama. Nah maksud gue udah Nikita Mirzani, tante siapa? Tante Erni. Tapi itu emang teman semua. Anya Geraldine gitu. Iya. Gak pernah ada yang lu bilang gue suka sama lu gitu? Enggak. Terus lu yang kayak gimana sih tipenya? Gue tipenya yang apa ya, yang gak ribet sih ya. Semuanya emang gak ribet sih. Dalam artian teman-teman gue tuh gak ribet semua. Cuma ada beberapa hal yang enak jadiin teman. Ada beberapa orang yang enak jadiin pacar gitu. Nah gimana cara filternya adalah segimana dia kompromi atas kekurangan kita. Anjing, keren. Itu sih sebenarnya. Kalau dia menuntut sebuah kelebihan terus, ya menurut gue tuh demanding terus, capek tau. Karena ternyata tuh gue balik lagi ya, ketika gue mencari orang itu kan dari A, B gitu kan, mana yang sempurna. Wah keren kali kalau misalnya si A ini punya sifat si D gitu. Kerennya jadi banding-bandingin. Iya, kerennya kalau misalnya fisiknya si C ini tuh fisiknya A, tapi sifatnya dia gitu. Ternyata tuh nggak gitu. Jadi sekarang gue lebih kesel aja sih. Yang ada gitu ya. Yang ada kalau toh emang kita berjalannya waktunya kita nyaman masing-masing, gue nah ini penting nih, gue bisa menjadi diri dia. Gue bisa menjadi diri gue depan dia. Tidak menjadi orang lain. Gue nggak capek deket dia. Gue nggak, karena toksik ya kalau misalnya kita sacrificing kita punya, kita benci sama diri kita ketika lagi sama pacar kita. Itu toksik banget tuh. Wah gue nggak suka lah kalau misalnya gue lagi sama dia gitu, gue jadi diri gue ini nggak enak lagi. Jadi toksik. Jadi kayak aneh. Mas gue tuh sekarang senyamannya aja sih. Tidak memproklamirkan apa-apa, bahwa kita pacaran apa enggak, sejalannya waktu. Kita pacaran gak sih? Kayaknya iya deh gitu, kayak gitu. Tapi lu lagi di atas ya kan? Ya. Maksudnya lu lagi di lantai 2. Lantai 2. Ya kita pacaran yang pacaran. Sip, gitu. Iya.
Kayak gitu. Tapi gue penasaran. Tadi kan lu ngedeketin. Bagaimana lu menghandle putus? Maksudnya seorang Gofar Hilman, sosok yang gigantik gitu ya. Maksudnya laki gitu. Iya, perutnya kan gigantik. Bukan. Maksud gue lu kan laki gitu ya. Gimana cara lu menghandle putus, perasaan putus itu lo? Gue orang yang gampang dalam menghadapi putus sih sebenarnya. Meskipun bukan gampang sih, lebih tepatnya singkat. Kalau gampang sih udah pasti gak gampang. Singkat ya gitu. Tapi singkat. Gue harus percaya bahwa kita menghadapi keputusan dalam sebuah hubungan tuh sedihnya terus singkat. Gimana caranya? Sedihnya harus pol-polan. Sekalianan tuh. Iya, sampai lu misalnya apa kayak berdiam diri segala macam, tapi pol-polan tuh. Karena menurut gue ketika lu nggak pol-polan menikmati kesedihan lo, itu jadi kayak unfinished business. Itu tuh menikmati kesedihan berarti mumpung lu sedih. Sedih aja, karena harfiahnya manusia ketika lagi sedih harus sedih. Makanya ketika teman lu lagi sedih, lagi habis putus, jangan pernah ngomong kayak everything's gonna be alright. Ya kan itu bullshit. Kagak. Iya. Mental. Enggak, dia nggak bakal masuk. Iya. Paling beres ada ketika ada teman lu putus atau lagi sedih, udah nikmatin aja coy. Kalau enggak ya minimal kita duduk aja di sampingnya selesai kan. Iya. Nggak usah ngomong apa-apa. Lu mau cerita kayak main PS atau segala macam. Udah. Jangan pernah ngomong kayak gitu deh. Jadi maksud gue adalah ketika lagi sedih emang harus sedih. Karena banyak orang yang pretending atau berpura-pura dirinya bahwa dia lagi nggak kenapa-napa. Padahal lagi apa-apa. Itu ngebiarin luka busuk sih kalau Iya, itu berpura-pura terus sama diri kita tuh jadi aneh. Wow. Jadinya gitu. Jadi gitu. Nggak ada yang istimewa sih dari cara pendekatan. Kayak sama aja sama orang-orang sih. Enggak, gue akan butuh 2 hari sih. Mungkin gue akan taruh kamera pengawas di sekitar lu. Gue pengen tahu gitu magic lu apa gestur. Iya gitu. Gimana caranya lu bisa deket sama humor aja lah. Cewek-cewek. Semua tuh dikemas dengan humor. Humor gue juga gak lucu. Enggak men, maksud gue tuh yang terpenting adalah kita orang tuh gini. Orang tuh seneng tahu ketika ada orang lain berusaha ngelucu depan dia. Berusaha membuat kita tertawa gitu. Meskipun gak lucu ya, tapi dalam hati kecil dia pasti dia merasa tersanjung bahwa lu udah berusaha ngelucu depan gua. Anjir keren. Gitu. Tapi ya balik lagi nih, kadang-kadang jadi bumerang cuy. Bumerangnya adalah misalnya gue deket sama cewek nih, ketemu sama cewek, dari pertama ketemu sampai kita makan segala macam dia ngelucu terus, dalam arti kayak kita nggak bisa ngobrol santai gitu nggak. Dia merasa bahwa Gofar gini perangannya gue harus yang komedi banget. Nggak gitu juga, nggak gitu juga tapi nggak gitu juga. Ada sih. Iya biasa aja. Kan, biasa aja. Entah juga ketemu kok. Enaknya di mana selaknya. Nah sering jadi bumerang tuh kayak gitu. Sama kayak lu pernah berada dalam posisi gini nggak, Nang? Ketika lu lagi ngumpul sama teman-teman lu, jangan deh sama temen lu deh. Temen lu ngajak teman-teman ini, teman lu baru kenal. Terus ketika lu lagi capek gitu, kok nggak lucu sih, kok nggak bawel, katanya penyiar. Pernah nggak kayak gitu? Pernah lah. Gue bahkan nggak capek aja gue diem. Iya kan? Sama. Katanya jawaban lu apa? Ya kita bisa chill aja nggak sih? Gue nggak ada kewajiban moral untuk bikin lu ketawa kok. Kalau gue jawabnya gini, ya ada duitnya. Iya benar. Gue gituin aja, ada duitnya nggak? Gitu. Karena pernah juga tuh, lu pasti, kalau di kumpulan yang kayak gitu tuh suka ada yang ini, ada Gofar, MC gitu. Iya kan? Nah, sama kalau misalnya mungkin komika kayak ngelawak gitu. Nah kalau gue sih, gue waktu itu sempat ada yang ngelakuin kayak gitu, gue minta, oke, lu kan ini ya kerja lagi ngampus di ekonomi kan ya? Ya hitungin pajak gue ya. Lu arsitek bikinin gue desain kamar mandi ya? Lu desain interior kan, desainin kamar mandi gue ya? Wah, ya kan sama, pekerjaannya sama kan? Ya kan nggak mungkin lu mendesain, iya kan? Kalau lu mau bilang, wah tapi kan beratannya nggak bisa. Kalau gue bilang nggak bisa bandingin kerjaan orang dengan yang lainnya gitu. Saat orang bilang gini loh kakak Gofar, mereka tuh kadang-kadang suka ada yang datang ke gue, enak ya kerjanya ketawa-tawa. Ntar dulu, yang ketawa kan Anda, saya yang mikir. Iya kan? Anda lagi relax nontonnya.
Saya lagi kayak mesti dengar, mesti ngelihat segala macam. Atau paling sebel gini, enaknya jadi penyiar ngomong dong dibayar. Ya Allah, tes aja bang, buset deh. Lu sono siaran lo. Iya maksud gue kayak wah gila sih. Maksud gue itu ya orang-orang. Ya gue gak bisa salahin juga karena mereka ada di posisi relax kan. Iya, posisi menikmati. Lagi gitu. menikmati sebuah hiburan nih. Yang posisinya enteng mereka gitu. Nah sementara yang kita lakuin kan ya Allah, kalau nggak mungkin itu Charlie Chaplin atau Robin Williams, Jim Carrey sampai kayak gitu, ya nggak sih? Itu yang humor loh tuh, apa komedi gitu ya. Tapi kan pasti ada yang pernah kayak gitu ya malu ya, ketika lu siaran dulu kan? Pernah. Lucu dong, kok nggak bawel sih katanya penyiar. Terus kalau misalnya, ini lu siapa sih? Nggak tahu. Lah, kok nggak tahu katanya penyiar? Iya benar. Lah, saya emang yang punya siapa? David Tarigan saya. Ini apa namanya? Aksara. Iya benar. Bukan David Tarigan. Tapi lu dulu udah masuk B-Voice kan? B-Voice gua. Lu salah satu orang yang dibangga-banggakan sama B-Voice. Kagak. Iya. Kagak Kakak Gofar. Iya. Lu dapat itu dari mana? Dari orang misalnya yang magang di kantor gue di Hard Rock gitu kan. Iya, salah satu kan lulusannya kan Danang. Iya. Itu doang. Itu doang yang bisa diiniin. Yang lain banyak kayak Reza Al-Qodri. Iya. Dia terus Sahil gitu. Iya. Nah, gue tuh enggak, gue dulu di B-Voice. Gue pertama kali siaran di Prambors itu karena Ilham, penyiar Sunset Trip sekarang. Iya. Itu nyari tempat untuk ngerekam suara. Dulu mah ngerekam suara nggak segampang sekarang Kakak. Iya. Gue akhirnya nyewa studio band studio produksi yang buat vokal gitu loh. Iya, tag vokal ya. Tag vokal di tempat teman gue. Gue nungguin Ilham datang, tadinya mau berdua sama partner, ternyata nggak jadi. Akhirnya gue sama Ilham ngajakin gue buat siaran. Nah, itulah mulai perjalanan radio swasta gue. Nah, gitu. Tunggu, lu ketika di tag vokal tuh lagi ngapain? Gue diminta sama Ilham untuk nyariin studio rekaman. Oh, cuma diminta doang. Diminta doang. Terus gue lagi nungguin. Ya gue nungguin ya, orang nggak kenal. Iya. Ya gitu kan, ya udah. Habis itu dari situ sih mulai. Dan dulu ini mungkin sahabat gue dengar Reka itu sahabat gue, dia bilang Danang kuliahnya di B-Voice gitu. Karena gue tuh pernah yang siaran dari jam 8 pagi ke jam 8 malam. Anjing. Karena menurut gue ini bisa profesi nih, gue harus latihan. Gimana latihannya? Gue latihannya beneran kalau push up 10 ya gue siaran 200 nih. Gitu. Gue karena gue kan ada masalah sama komunikasi gue. Gue ngomong nyeret. Sama sih cuy. Suara gue juga begini kayak parau-parau. Kayak Nobita gitu. Terus habis itu kayak ya udah banyak sih dulu gue ngomong suka ketuker tuh katanya tuh kadang-kadang tuh. Gue sering ngegulung juga kalau perhatiin emang sering ngegulung gue. Jadi kalau secara kaidah penyiaran kayak kita nggak bagus-bagus amat. Tapi suara lu seksi coy. Coba yang denger desa deh. Gimana? Nah itu dia tuh. Mau tak tindak sampean, mau tak tindak. Mau tak tindak sampean. Gitu Nang. Tapi kalau siaran, lu kan pertama di Prambors weekend ya? Prambors gue weekend ya benar. Weekend. Sabtu Minggu. Nah baru tuh ketika Darto lagi ada perubahan format, lu dipanggil nih. Iya. Oke. Mas Darto manggil gue. Mas Darto milih gue waktu itu kandidatnya ada 3, tapi gue yang kepilih alhamdulillah. Oke. Gitu. Siapa yang lain siapa aja? Ada Julio sama gue lupa siapa lagi, satu lagi deh. Yana Julio. Bukan dong. Oh, Elva Singer. Bukan, Julio Iglesias. Iya. Anjing lama. Kalau ada yang nggak tahu, Yana Julio dan Julio Iglesias ini dia. Ini ya. Aduh. Akhirnya lo kepilih nih. Iya, dipanggil sama Mas Darto. Wah itu Pak, karena gue kan gue tuh fanboynya Prambors karena ada Mas Darto sama Mas Oki. Oke. Gue ngefans banget tuh sama 2 orang itu. Terus tiba-tiba Mas Darto siaran, lu yang bener lu Mas. Iya lu sama gue gitu. Dulu kan Mas Darto gitu kan, kalau waktu pertama kali ketemu kan kayak lu sama gue. Anjay. Terus habis itu udah gue di kampus diem. Diem kayak lu Nang kenapa lu tipes gitu. Kayak anjing gue sore nih The Dennis nih. Iya prime time sama Mas Darto. Mau meninggal gue rasanya kayak gue
tidur gue nggak nyenyak karena gue kan minder banget kan. Kakak Gofar orangnya, gue basicnya tuh minderan gitu. Oh habis itu udah, ya udah habis itu gue coba dikata-katain orang. Dikatain gimana? Apaan sih nih gitu? Iya, Darto enakan sendiri gitu. Darto enakan sendiri apa? Ini siapa sih suaranya nyeret gitu-gitu. Terus gue mikir cuma satu sih, ya orang ada yang banyak pengen duduk di kursi penyiar. Gue udah di sini gue nggak mikirin lu pada di balik layar, gue di sini siaran. Udah gue sikat aja gitu. Menurut lu kenapa The Dandies pecah? Gue nggak ngerti lagi. Gue nggak ngerti sih. Menurut gue karena nggak berebutan spotlight ya. Tahu porsi masing-masing. Tahu porsinya masing-masing. Mas Darto tahu porsinya ngelit, gue tahu gue tukang ngacak-ngacak gitu. Iya. Tahu gue, menurut gue itu sih. Dan gue sama Mas Darto di luar tuh jarang banget main. Iya, kayak jauh banget. Mas Darto, ya Allah, gue denger Coldplay, album Coldplay apa tuh yang buletan banyak terus ada lambang pelanginya. Ya itulah, lupa gue. Kenapa? Gue dengernya di mobil Mas Darto. Oke. Kalau di mobil gue, ya lu dengernya langgam, apa keroncong, apa paling mudah ya musik-musik tahun 90-80 kali. Sisanya itu kayak gitu-gitu, rockabilly. Iya. Lu bayangin aja kayak gimana gitu. Nah, pas pertama kali siaran sama Darto, kata Darto sudah dikonsepkan namanya The Dandies nih. Waktu itu Mas Darto nyuruh gue nyari nama. Oke. Gitu. Terus lu cari nama gitu. Ya udah, akhirnya ilmu di kafe gue kepake dong. Gue bikin gimana caranya. Gue cari dulu gue siapa, Mas Darto siapa. The Dandies tuh inspirasinya dari Mas Darto. Karena dia orangnya dandy kan, dia dandan banget gitu orangnya. Iya. Gitu. Jadi The Dandies, ya udahlah, sangat Mas Darto gitu. Terus akhirnya kok pas juga nih Darto dan Danang di sore hari. Gitu. Dandies. The Dandies. Kenapa gue The Dandies? Karena ada pengalamannya, ada gue bersyukur sih gue kasih The Dandies sih. Karena ya itu ya, maksud gue pengen Dandies tuh umurnya panjang waktu itu. Ya sampai sekarang gue masih pengen ada Dandies. Gue masih kangen sama Mas Darto di siaran di TV bareng lagi gitu. Nah akhirnya gue naruh The Dandies itu ya itu. Jadi sekarang namanya Dandies karena The Dandies itu punya Prambors. Iya, D-nya lo ambil. The Dandies. Dandies Gua saya gitu. Dandies. Gue Mas Darto itu Dandies. Gitu. Terus dulu tuh ada slogannya The Dandies, the most wanted guys in town. Gitu. In a bad or good way I don't care, tapi kita wanted gitu. Gue kasih Pak Darto gimana? Oke, gue kasih ke program director. Oke nggak? Oke. Berangkat Dandies gitu. Nah, yang bro tuh dari Darto. Awalnya Mas Darto. Dan semua programnya itu Mas Darto 5 dulu, Mas Darto 10. Iya. Kocret-kacrut dulu, kucut-kacrut. Gitu udah ada dulu. Itu dibangkitin lagi. Terus ya udah. Gitu sih. Dan ketika pecah tuh, beng gitu kan. Terus gimana lu kayak? Gue tuh sama Mas Darto tuh termasuk, kami punya slogan dulu ya di radio atau di TV itu Viva la Underdog. Gitu. Jadi kami tuh tetap ngerasa underdog aja gitu. Kayak kami tuh berusaha gimana caranya bikin bagus, dan lain-lain. Gitu terus sih. Tapi biasanya orang yang memang berkarya ya dengan harapan atau niatan awal bahwa ya gue pengen berkarya aja tanpa ada embel apapun, itu lebih pecah sih biasanya. Karena lo lakuinnya dengan sepenuh hati. Itu bener, gue selalu setuju sama itu sih kakak Gofar. Wah, kalau misalnya belum pecah ya emang belum aja. Betul, gitu. Betul. Dan kalau nggak pecah ya emang kenapa? Iya betul. Iya. Nggak ada masalah dengan hal itu. Nggak selamanya lu harus viral dan laku kan? Itu. Iya. Karena menurut gue yang sekarang mahal itu, dan gue juga nekanin ke Galabi adalah, ayo ini semua instan. Kita jangan instan yuk. Iya. Kita konsisten yuk, dikit-dikit, pelan-pelan, latihan dan lain-lain. Yang penting konsisten benar. Itu. Gue juga mikir gitu kayak Galabi udah bisa nyanyi, nari sestabil itu, bisa acting sebagus itu. Gue bilang harus tetap latihan. Iya. Karena itu kan harus dilatih. Sesimpelnya gini, lu menggunakan itu semua kan pakai ototnya harus dilatih. Gue tuh sampai kayak gitu. Gue tuh pengen kayak ayo latihan bareng. Dan latihan itu adalah salah satu hasil dari minder gue. Gue kan minderan ya kakak Gofar ya. Minder kenapa? Aduh, gue tuh parah minderannya.
Kayak gue tuh kayak ngerasa nggak pantes gitu. Kayak di CXO gitu sekarang gue tuh kayak pas dipanggil CXO gue kaget CXO anjing keren banget tempatnya. Gue kayaknya nggak bisa deh gue gitu. Tamunya gede, gila nih. Hostnya gila gitu. Gue bahkan tadi diundang sama lu. Gue tanya kemarin, anjir ngomongin apa ya? Gue nggak ada value lagi. Nggak, maksud gue bener kalau lu cari di internet nggak ada berita tentang gue juga. Karena lu tipikal seniman kali, yang pengen berkarya aja kali, Nang. Gue iya lagi kayak gitu. Gue maksudnya gue lebih senang ngebuat gitu. Makanya gue butuh ada yang ngejual. Gitu. Iya, gue senang banget sih ngebuat sih. Kalau menurut gue, untung gue minder karena dengan minder gue latihan sih. Betul. Kalau gue gitu Kakak Gofar. Karena seringkali ya minder itu tuh diperlukan agar kita tuh tidak mengangkat dagu. Iya benar. Iya, merasa kita paling di antara semua gitu. Sementara sekarang semua pengen jadi paling. Iya bener. Bener. Iya. Atau cuma merasa paling aja padahal emang nothing aja. Hai. Contohnya siapa Kakak Gofar? Kita lihat satu ini. Aduh, kenapa iklan? Kenapa mau dikorek iklan? Aduh. Nah, tapi satu hal ya. Ini sekali lagi ketika lo bukan siapa-siapa, ketika lo emang gak terkenal, lo ngelakuin sesuatu tapi kok viewernya dikit, kok pendengarnya dikit, ya gak apa-apa. Emang gak ada masalah dengan hal itu kok. Iya benar. Katakanlah gini sih, gue pernah ditanyain gitu Kakak Gofar sama orang yang mungkin dia kreator YouTube ya. Sama anak-anak muda lah waktu itu, gue lupa di daerah Jawa mana gitu. Mas, aku kok bikin YouTube nggak naik ya Mas viewers? Wah, gue paling nggak tahu tuh kalau ditanya gitu tuh. Gue bilang, ya kamu coba sekarang gini, kamu followersnya berapa? Katakanlah kamu 50. Aku ini loh, lihat loh followersku loh, ratusan ribu ini loh. Aku bikin konten YouTube juga nggak ada yang nonton. Kamu masih mau buat atau enggak? Kalau aku masih mau. Aku cuma bisa jawab gitu. Iya. Karena kalau misalnya lu bilang YouTube, gue bikin YouTube jadi bisa jadi tajir. Ntar dulu, lihat ceritanya dulu yuk Kakak. Lu bisa menghasilkan dari YouTube. Lu lihat bleedingnya berapa lama. Ya YouTuber besar coba nih si Judge apa Atta Halilintar, bleedingnya berapa lama gitu. Betul. Om Deddy gitu. Itu kan mereka semua punya. Dores. Hah? Deddy Dores. Dukun lah. Oh, dukun. Iya. Ini dukun Dores kan? Kenapa digabung belakangnya doang anjing? Dua dia tapi dukun Dores. Jadi itu sih. Orang tuh suka lupa di belakangnya gitu. Ya gue nggak salahin juga karena instan semua kan. Betul. Yang dilihat covernya doang. Saat itu aja. Iya. Nggak berpikir di belakangnya. Gitu. Ya balik lagi sih, semua kan serba instan sekarang ya. Iya. Jadi cara berpikir orang sekarang pun serba instan. Betul. Apakah itu salah? Enggak. Tapi balik lagi, setiap sebuah kejadian, setiap sebuah ada sesuatu yang kita lihat lah secara visual gitu kan. Kita sering lupa bahwa kita harus punya dua sudut pandang dalam hal ini gitu kan. Iya. Kita sering lupakan hal itu. Dan sekarang tuh dua sudut pandang tuh penting sih. Karena biar nggak maksain. Bener. Kenapa sih harus dipaksain kayak gue yang bener lu ikut gue? Iya. Orang-orang hebat zaman dulu juga nggak ada yang gitu kok, nggak ada yang maksain. Asli. Kalau gue ya, sebacaan gue ya, gitu. Bisa salah gue, tapi nggak. Tapi si Gaby tuh YouTube-nya bagus yang senam. Iya. Dia joget. Dia jago joget ternyata ya. Dia emang triple threat kan. Kakak Gofar, nari, acting, nyanyi dia. Oke. Alhamdulillah waktu kemarin kan ada pertukaran kayak bukan dari Jarum Foundation ngirim beberapa anak ke sana ke Amerika ke Broadway bareng paspor to Broadway. Galabi dapat pujian lah. Oke. Gitu. Dari orang sana. Gue tuh seneng banget dengernya gitu, kayak ya emang lu pantes sih. Iya. Dia tuh juga orangnya suka kecil hati. Kalau kok yang nonton aku dikit ya, maaf nih. Kamu yang nonton dikit coba lihat, itu centang biru semua. Satu nih kalau kita mau lihat itu. Yang kedua, kamu pernah dilatih sama Cedric. Cedric siapa? Pelatihnya Michael Jackson. Anjing, yang bener loh. Iya, jadi waktu itu teman kami Melon Shoemaker ngundang Cedric ke Bali. Melon hubungin gue, ikut nggak Galabi? Gue nggak punya duit Kakak Gofar. Maksud gue bukan nggak punya duit, gue nggak punya budget. Tunggu deh, ini yang si Yura ikutan bukan sih?
Yuri Yunita kalau nggak salah juga deh. Waktu itu yang Marcel, yang gelombang pertama yang Marcel, gue gelombang pertama lupa gue gelombang berapa. Ada, iya Yura juga ada tapi bukan lain ini. Lain gelombang ya? Sama Galabi. Okay. Nah habis itu, ya gue mikir nggak usah kecil hati. Kita harus hati itu harus direndahin, jangan dikecilin. Udah ayo gitu gue bilang. Aku gimana caranya? Adalah pokoknya budget. Akhirnya ya udah. Kan gue kan suka ngepostin duit tuh. Iya. Ya udah pos-pos yang lain gue ambil udah berangkat sono gitu. Kapan lagi Setrix? Iya. Maksud gue kayak gue butuh orang zaman sekarang percaya sama mimpinya sih. Setuju. Gue sih itu sih. Maksud gue mimpi itu kan butuh perjalanan panjang banget. Iya dan bertahap, berlapis, bertingkat. Iya. Gak ada yang langsung kita pengen apa gitu kan. Bertingkat. Iya karena kalau kita jadi tahu konsekuensinya gitu. Jadi ada tanggung jawab. Nanti misalnya kita bikin karya ada tanggung jawabnya gitu sih Kakak Gofar kalau menurut gue. Iya. Gitu. Nah, yang dandanin Gaby pin up tuh lu pasti. Yang mana? Yang dandanin Gaby jadi pin up. Oh enggak, gitu. Dia sendiri. Dia emang suka. Dia suka emang Broadway sih ya. 10 sampai 40 dia suka banget. Iya. Gitu, tapi dia memang dia temenannya juga untungnya sama yang bisa ngayomin dia juga kayak Luis Deredia. Oke. Kalau Luis kan baca banget. Kalau Galabi tuh enggak, dia tuh lebih denger. Jadi dia mesti diajak ngobrol gini, nih pin up yang bener tuh gini segala macam. Gitu. Jadi dulu dia kan random tuh. Gue dulu sama Galabi ngomong gini sebelum nikah. Dia bilang, "Aku udah mau nyerah di nyanyi. Aku nyerah aja di nyanyi. Aku mau ngurusin kamu doang." Gue bilang, "Ya udah kita enggak jadi kawin." Kata lu gitu? Gue bilang gitu. Kata dia gimana? Kenapa? Bakat kamu luar biasa. Mendingan gini, last fight sama aku. Kalau kamu mau nikah sama aku, last fight yuk. Gitu. Salaman, udah. Semenjak itu gue yang berusaha manage dia. Lu mau apa? Lu mau jazz? Ya udah. Nggak ada yang dengar. Ada pasti. Nggak mungkin. Nggak mungkin kita jazz nggak ada yang dengar. Buktiin Java Jazz ada. Masa nggak ada yang dengar? Gitu. Ya akhirnya dari situ dia pelan-pelan sampai sekarang alhamdulillah punya 4 single. Semuanya aromanya sama semua. Yang itu video klipnya bagus banget tuh, lagi makan-makan apa tidak takut gemuk. Jangan takut gendut. Jangan takut gendut. Iya. Iya itu jangan takut gendut juga. Ya dia buat karena keresahan hatinya dia juga sih. Oke. Gitu. Jadi banyak Galabi tuh ya itu ya dia nulis lagu juga gitu. Tapi dia tipenya yang cerita gitu, ya kayak orang-orang nulis lirik tahun 90-an gitu loh. Iya, ya lagi dari Kakak Gofar. Ada alurnya. Pokoknya cerita aja gitu. Itu biasanya nanti ada yang ngerapin tuh gua atau Om Dut, produsernya Om Dut, basisnya The Comment. Itu ya 3 lagu itu yang produserin Om Dut. Yang cuek aja, yang untuk Toxic Netizen yang terakhir itu suaminya Luis. Oke. Gitu. Nah, terus lu nggak ada rencana duet gitu? Ada, gue udah ada lagu sebenarnya. Tapi nantilah gue balik lagi minder. Gue latihan vokal dulu. Gue lagi latihan vokal sama dia. Sama dia? Iya. Dia tuh dia ngajar vokal. Serius lu? Dia ngajar vokal. Ya kan ilmunya ada dari Bu Berta, ada dari Kak Teddy juga, ada dari ini Teddy Syah ya? Bukan dong, itu sinetron. Terus ada dari tadi yang Setrix, terus itu ilmu yang bukal dari Broadway kemarin. Menurut gue, sayang banget nggak gue manfaatin. Ya gue latihan vokal sama dia. Oke. Gitu. Kalau YFB masih ada? YFB udah nggak. Udah nggak. Kalau misalnya ada bayaran yang mahal banget, kami mau. Tapi salah satu singlenya YFB akan gue kerjain tahun ini sih. Gitu. Karena jarang tahu band-band yang kayak gitu nang di Jakarta ya. Iya sih. Tapi kalau kita masuk ke Jakarta Rockabilly mah banyak. Banyak ya? Iya, Jakarta Rockabilly kan kalau bikin nggak maksudnya yang menekuni rockabilly itu jarang band-band. Gua bahkan bukan rockabilly sih jatuhnya gua. Gua masuknya mungkin Sunshine Pop kali ya. Iya, Sunshine Pop kan? sih. Ya kalau rockabilly yang sekarang lagi di atas kan kayak Hydran. Udah gitu Borok and Roll. Iya. Kayak gitu-gitu kan. Oke. Nah, nanti akan ada lagi ya YFB ya? Gue sendiri. Lu sendiri? Gue sendiri. Pakai nama YFB enggak? Bukan. Danang aja. Namanya gue bocorin nih. Iya. Untuk dirimu. Apaan? Dimas Danang Suryanegoro dengan Ragam Manusia, DDS DRM. Kenapa gue bikin kayak gitu? Karena gini, ya udah yang penting gue deh.
walaupun gue skill gue nyanyi biasa aja, main gitar gue biasa aja, tapi pemain-pemain gue jago. Yang mau gue jual tuh gue dan mereka, bukan yang jago. Bukan kami, tapi gue dan mereka secara terpisah. Bukan nggak ada personal YVB di situ. Nggak, bisa ada. Jadi cabutan. Oke, jadi istilahnya gue ngebayanginnya gitu. Kalau manggung tanggal segini, halo siapa yang bisa? Gitu, gue butuh ini. Gitu. Ya udah random aja, ntar latihan gitu. Kayak gitu. Abis kan kadang-kadang suka gonta-ganti pemain band kan, suka ada yang gimana hatinya gitu. Kalau ini gue dari awalnya udah gue tunjukin bahwa oke, gue akan gonta-ganti gitu. Genrenya kayak YVB juga. Iya. Tetap. Aduh, gue jatuh cinta sih sama genre ya itu ya, boogie, rock and roll. Iya, adem gitu. Joget kecil-kecil. Iya bener. Iya bener gitu. Bugi-bugian. Bugi asik. Akan ada tahun ini Nang ya? Insya Allah. Wih, asoy. Iya, lu salah satu orang yang pertama gue kirimin sampelnya deh. Kalau udah jadi langsung kirim dong. Ya, judulnya apaan? Belum tahu. Tentang apa? Indonesia. Gue judulnya gue belum bisa kasih tahu, tapi ceritanya tentang pengalaman gue waktu gue berhenti ngeliat cewek. Berhenti waktu gue tak gitu beneran. Habis itu gue exaggerate. Gue lebih-lebihin, gue dramatisir, akhirnya jadi lagu itu. Asoy. Itulah. Nah, tadi sempat ngomong sebelum ngobrol kita di ngobrak, sempat ngobrol sama Danang, katanya, Nang lu minum masih? Udah berhenti gue. Iya. Dari lama Nang berhenti Nang? Udah berhenti berapa tuh ya? Berapa tahun tuh ya? Masih di komen gue. Oke. Mungkin 6 tahun, 7 tahun. Berhentinya kenapa? Yeah. Gara-gara sebuah minuman. Nah, pokoknya gitulah Pak, whisky. Agak kurang cocok ternyata, after effect-nya pusing banget Pak. Habis itu gue bilang ini, berhenti gue. Whisky-nya tuh yang tebel yang karakter tebel ya. Iya. Nggak semua orang suka sih karakter tebel. Benar. Iya. Tapi masa sih lu tebel nggak? Gue lebih suka yang apa ya? Yang ringan-ringan aja sih, yang lucu-lucu. Yang lucu-lucu. Gue kangen banget sih sama, kalau suruh minuman ya, yang gue kangen adalah bir hitam sama Hibiki. Hibiki 25 ya. Meskipun harganya mahal. Iya bener. Whisky tipis itu tuh ya, aduh gimana ya nyeritainnya Kakak Gofar ya? Iya, karena emang nyarinya kan santai ya. Iya. Karena ya tergantung sih. Kalau gue tuh whisky yang karakter tebal tuh suka ketika gue lagi pengen yang huru hara gitu. Oh iya. Tapi kalau pengen chill, gue nyari yang karakternya di tenggorokan tuh adem. Itu. Biar ngobrolnya juga. Suaranya agak berubah gimana? Iya. Bener. Whisky Jepang tuh kadang-kadang oke juga sih. Parah. Iya. Enjoy sih kalau. Lu bir hitam ya? Bir hitam gue. Gue tim bir hitam gue. Bir hitam sama telur bebek. Anjing, ngomong. Aduh. Bir hitam gue dikasih nggak nolak. Cuma kalau disuruh milih ya, lebih milih yang lain. Iya. Tapi dikasih nggak nolak. Iya benar. Gue kangen itu sih bir hitam sama Hibiki. Lu berhentinya karena apa sih tadi? Tadi gue pusing banget Kenapa ya nggak suka sama minuman jenis ini? Suka. Sama merek ini. Biasanya juga gue minum, tapi hari itu tuh pusing banget. Palsu kali cuy. Nah gue nggak ngerti dah tuh. Tapi gue minumnya di tempat legit di Kemang. Enggak. Yang ngasih juga legit orangnya. Gitu. Iya. Itu pusing banget. Terus gue kayak udah gue nggak mau lagi. Berhenti total. Berhenti tak gitu aja. Nah kalau sake gue sama wine gitu, sake sama wine masih minum tapi nggak yang war gitu. Yang nyantai. Iya. Gue nggak misalnya kayak satu gini misalnya sake gitu yang gitulah ada. Gitu. Karena menurut gue itu beda ya. Walaupun ada kandungan alkohol, tapi menurut gue nih ya beda sih ininya, maksud gue. Sebenarnya beda diperuntukan sih ya. Dia diperuntukannya gitu. Iya. Gitu. Di occasionnya beda sih. Nah kalau gue tuh nggak bisa nyantai minum Nang. Even tuh kopi ya. Atau jus ya, gue gak bisa nyantai. Langsung blek. Atau minuman apapun gue bisa nyantai. Gitu lagi Kakak Gofar. Iya, gak bisa nyantai gue. Even tuh wine, gue
Gue tuh gak bisa nyantai. Gitu kan? Iya. Satu gitu kan? Iya, gue juga. Iya, gue gak bisa minum cantik, gak bisa gue. Gak bisa gue. Yang dia harus dihirup-hirup dulu, di setir-setir gak bisa gue. Iya. Gila, iya. Apa saya minum lagi Amanda ya? Bilang aja teh manis. Iya gitu. Ya tapi kalau wine ya. Iya. Tapi kalau bini mah slow ya? Istri gue tuh nggak minum. Oh dia nggak minum? Iya. Maksudnya dia slow kalau lu minum? Dia slow kalau gue minum. Oke, tapi emang lu nggak mau aja? Tapi gue nggak mau. Galabi itu pertama kali minum setelah sekian lama tuh pertama kalinya tuh, maksud gue setelah dia dewasa ya, sama gue waktu nikah. Gitu, wah lucu banget dia pas minum Kahlua. Minum Kahlua. Kopi-kopian kan rasanya kan cukup akrab tuh. Iya. Set pas minum di Pacific Place kan ada turunan tangga tuh ke bawah tuh sama Om Dudi sama Mas Dar tuh waktu itu. Kakinya naik, kan dia bisa begini kaki. Iya. Dia tiba-tiba gue lagi jalan gitu tiba-tiba Monkey, manggil gue kan. Monkey gitu terus gue nengok, kakinya naik gini. Lihat aku. Gitu. Terus kan boleh diturunin nggak? Ini ada orang yang kan turun gini kan. Ada yang ngadep sini kayak gitu. Ya. Terus Om Dudi bilang pulang sikat dong. Kagak tidur dia. Abis itu udah nyebut ngangkat kaki. Lucu banget anak itu. Abis itu udah nggak kami nggak pernah minum lagi. Iya nggak pernah. Sementara gue pertama kali minum bir hitam tuh dari bapak gue justru. Oh bukan. Iya. Oke. Nyobain gitu. Iya. Waktu gue TK. Kan gue penasaran kan dia suka orang zaman dulu tuh kan suka nongkrong gitu kan. Dan orang zaman dulu tuh kenapa suka bir hitam ya? Gue nggak ngerti lagi. Pas gue minum, aduh gue doyan lagi. Kayak rasanya tuh kayak gue nggak tahu itu apa ya, tapi enak gitu. Nah ya udah dari semenjak itu gue kalau nanti suatu saat gue gede, boleh ya. Punya uang gue bir hitam. Gitu. Dan ternyata gue doyan. Gitu. Nah ini ngomongnya soal The Comment nih. Iya. Darto tuh sempat cerita kalian berhenti siaran gara-gara capek sama mesti bagi waktu sama The Comment gitu. Oh iya itu hancur sih. Itu gila sih kakak gue. Iya. Gila. Sering telat katanya. Iya. Gue nggak nyalain pemerintah ya, tapi tendean saat itu sucks. Mobil nggak kepake aja. Gila. Yang lewat udah ini mahasiswa Hogwarts semua di atas. Anjir asli. Harry Potter tuh. Iya benar. Gila. Itu parah sih kakak gue parah. Jadi waktu itu kan kami lagi penyesuaian, The Comment tuh lagi penyesuaian. Syuting pagi. Tapi kan penyesuaian program baru kan lama tuh kakak gue. Iya. Terus abis itu udah segala macem kelar itu tuh jam 4, jam 5. Lah kami Mas Darto sama gue tuh siaran jam 4. Bisa kami datang 6:30. Anjing. Diputerin Mas Darto 5, keceret-keceret. Untung kami punya program itu. Iya. Nah, ya udah abis itu kayak wah udah nggak bisa nih. Gue juga ngerasa bersalah lah sama Prambors-nya. Betul. Maksud gue kayak ya udah daripada jelek mendingan nggak usah. Gue akhirnya juga ya udah gue cabut ya gitu. Gila sih waktu itu. 2016 siaran terakhir tuh ya. Iya. Itu gila sedih banget sih. Itu pecah tuh. Nah tapi masalahnya itu kami itu kan bercanda terus tuh. Kami 3 kali bilang bahwa kami akan udahan siaran. Bercandaan pertama rame datang orang, wah bohong. Yang kedua udahan siaran di tahun akhir tahun. Orang datang rame, beneran nih masa mau akhir tahun udahan siarannya. Rame orang, pas beneran udahan kagak ada yang datang. Karena dikibulin dulu. Parah. Itu kayak cerita ada anak yang ini, ada macan. Iya, Begitu ada macan beneran gak ada yang nolongin anjing. Kayak gitu anjir. Nah, ketika lo memilih The Comment, apakah itu langkah yang tepat? Gue rasa tepat sih. Gue banyak mengalami hal-hal baru sih. Ya ketemu sama orang-orang yang menurut gue cuma bisa tonton. Iya. Gue tuh sampai sekarang tuh masih orang bilang kayak lu udah artis dong. Oh artis amin gitu. Tapi gue belum jadi selebriti. Gue masih ngerasa kayak gue masih kayak Danang yang dulu lagi ya. Iya. Itu penting. Yang gitu aja gitu. Tapi itu penting tuh, rasa kayak gitu tuh penting tuh Nang. Tapi ganjil buat gue jadinya begitu ketemu sama orang-orang gitu loh kakak Gofar. Contohnya nih, gue pernah makan di warteg. Gue pernah makan di warteg terus ya karena gue suka makan di warteg. Iya emang kenapa? Iya kan. Iya.
Gue makan terus ibu nanya, loh Mas yang ada di TV toh gitu. Kok makan di sini gitu? Iya Bu, masakan ibu enak. Wah masa artis makan di sini? Enggak, maksud gue kayak emang kenapa ya? Gue suka makan di sini. Terus gue tuh kadang-kadang juga suka lupa diri. Kalau orang tuh ngenalin gue, kadang-kadang gue ke mall pakai celana pendek sama sendal. Iya. Yang gitu-gitu. Jadi kayak nah, itu tuh sama yang gue alamin sih, Nang. Gue tuh suka ke warkop deket rumah kan ya. Terus makan bubur segala macam. Indomie gitu kan, terus kayak lah. Mawar, kok tuh makan di sini? Emang kenapa? Permasalahannya emang kenapa gitu kan? Sering lupa bahwa ya gue tuh merasanya bahwa ya gue sekarang ini lebih dikenal sama orang aja udah cukup. Itu doang. Sisanya adalah gue nggak mau merasakan apa-apa, nggak merasakan lebih ini lebih itu udah. Kalau dikenal orang doang ya udah sebuah apa ya, sebuah anugerah mungkin, sebuah privilege mungkin. Nah, tapi dari privilege itu gue mau nanya, sorry gue potong kakak Gofar. Lu suka sebel nggak kalau misalnya ditanyain kayak pertanyaan yang basa-basi gitu? Kayak gimana? Contohnya kalau di gue ya, Mas Danang, Mas Dartonya mana? Ya iya, sering tuh sebel sih. Nggak, maksud gue gini, gue dulu juga pernah ada di posisi, bahkan sampai sekarang gue masih ngefans sama siapa? Lu, gue bahkan ngobrol sama Kak Abi gitu, Kak Abi mana, gue masih ngefans sama dia. Dulu gue ketemu kakak Toro Sudiro, dia, gue tuh bener-bener gue inget banget di Pondok Indah di Skywalknya, gue ngomongin, Mas Tora maaf boleh foto nggak? Gue bilang gitu, gue foto. That's it, makasih ya Mas Tora, saya nonton Mas. Gue cabut. Gue tuh nggak berusaha pengen apa ya, nggak so asik ya apa ya, kayak basa-basi gitu loh. Gue nggak suka aja gitu. Lu pernah nggak ngalamin kayak? Ya sering banget kayak, Bang Surya mana Bang? Ya di rumahnya kali, emang gue gancet sama dia. Malah gue bercandain. Human centipede dong kalau lu gancet anjing. Emang gue gancet sama dia mulu. Iya kan, maksud gue kayak ya udah gitu. Emang kita apa ya, gimana ya? Apa kita bukan manusia lagi gitu? Apa kita bukan? Mungkin gini sih, mereka nggak salah juga. Cuma balik lagi ya. Sesuatu yang dikenal sama orang banyak, lebih dikenal sama orang banyak ya, sudah pasti ada sebuah kejadian yang kayak lu alamin tuh. Dan menurut gue tuh lumrah ya. Cuma balik lagi sih Nang, yang diperlukan dari sifat itu adalah menurut gue adalah bener kata lo, kita masih menjadi kita yang dulu. Cuma bedanya, gue selalu bilang sama orang-orang ya, bedanya dulu kaos band gue sablonan ya, sekarang asli. Biasanya di bawah jembatan Blok M. Iya, atau nyablon diri. Sekarang asli aja, sama lebih wangi lah. Udah selesai, udah sama aja. Tapi itu iya sih, itu iya lagi kakak Gofar. Tapi rasa kayak gitu tuh, kalau menurut gue harus kita pelihara. Balik lagi biar kita nggak angkat dagu. Iya, angkat dagu boleh diperlukan kayak kartu as. Sombong, angkat dagu, congkak, kalau jumawa, itu kayak kartu as. Diperlukan ketika dalam keadaan terdesak. Iya benar. Kalau dia udah angkat dagu nyampe belakang pala sini, ya mau nggak mau ya. Kalau kartu as kita keluarin terus, wah kita kalah. Bener. Setuju, keren. Iya. Analoginya keren. Iya. Jadi ya kayak gitulah. Jadi nggak ada yang salah dengan hal itu sebenarnya. Nah, balik lagi nih Nang, soal The Comment. Oke. Firza kenapa Firza? Gue belum nonton episode yang itu lagi, sorry ya. Gue tuh nggak tahu lagi. Gue tuh kaget karena jadi gue udah keluar dari grup The Comment, tapi ada grup Filosofi Koplo, band dangdut Mas Darto. Ada potongan itu, merasa dibully. Firza, kalau lo nonton, gue minta maaf ya. Gue nggak tahu bagian mananya lagi yang ngebully. Tapi kalau lo ngerasa, ya maksud gue orang nyubit kan nggak kerasa ya, yang dicubit yang kerasa ya. Gue minta maaf nih secara publik kalau lo ngerasa dibully. Tapi Dustin aja tuh. Sama aja treatmentnya. Bukan, beda ya, karena Dustin sama Firza orang yang beda gitu. Tapi treatment yang samanya adalah kalau udah selesai syuting, yuk ngumpul yuk makan. Terus kayak Firza jangan sendirian di sono, di ruangan kita aja, di ruangan gua dan Dut and Duts gitu, sama Mas Darto gitu. Yang gitu. Terus ya gue juga bingung. Anjir, dibully di mananya ya? Kalau emang pas nyanyi kali, pas nyanyi Firza bilang pas nyanyi. Pas nyanyi. Enggak.
pas nyanyi nih kalau gue nggak salah ya, pas nyanyi itu dia merasa peaknya kali ya, pas nyanyi dia lagu dia yang bagus itu dengan syahdu, dengan penghayatan, penontonnya ketawa. Lah berarti bukan gua dong penontonnya. Katanya lebih ke Darto sih yang ngebully. Enggak, maksud gua kalau Pak Darto ya emang ya itu perannya dia nggak sih? Kan dia leadernya tuh. Betul, dia betul. harus ada yang nembak-nembak kan gitu. Tapi lu Firza nggak pernah ngomong sama kalian berdua? Enggak lagi. Oh, nggak pernah tuh ya? Gue pernah ketemu sama manajernya setelah Firza nggak di The Comment lagi. Gue pernah ketemu sama manajernya di Kokas. Dia nanya, kapan nih Firza bisa datang lagi? Boleh aja. Dengan senang hati. Karena kami, kalau gue pribadi ya, gue dan Dut Endus dan Mas Darto pun mengakui bahwa ada Firza seru sih. Iya. Ada Firza seru, maksud gue, kan gue off nih. Maksud gue Danang dengan ke-offannya, terus ada yang lebih off lagi. Terus ada Dustin yang lebih off lagi. Jadi kedalaman off-nya tuh gokil gitu. Iya. Dan itu keren banget sih menurut gue. Dan Firza emang orang kan lucu-lucu absurd gitu ya. Iya, dia bold banget. Dan karakter itu yang menurut gue dan Mas Darto pengen, oh ya udah kita sikat aja sekalian gitu. Dia dijadiin host. Terus ya udah jangan kebanyakan baca prompter. Yang baca gue dan Mas Darto, kita lempar aja. Coba gini gimana solusinya yang gitu. Gitu. Jadi slow aja gitu. Iya. Dan itu kan jadi sangat trademarknya dia gitu. Iya, slow eye itu ya. Iya, jadi gue juga ya gue rasa juga bukannya pengen ngebanggain The Comment ya, tapi kayak cuma di The Comment ya dia di amplifying gitu deh. Itunya si Firza yang versi itunya. Kalau gue berada di posisi Firza sih ya, mungkin gini, gue datang dengan keabsurdan gue yang original gitu kan. Terus disambut dengan teman-teman gitu kan. Terus pada akhirnya timbullah sebuah predikat baru sama gue bahwa Gofar pelawak nih gitu. Padahal asli gue penyanyi nih. Ketika gue pengen membawakan lagu gue yang gue pikir adalah bagus buat gue gitu kan, kok feedbacknya pada ketawain ya, mungkin gitu kali ya. Iya, bisa jadi. Mungkin baru sadar, mungkin gue kalau di posisi dia, anjing gue gak nyaman nih dibilang komedian gitu, gue pengennya dibilang penyanyi aja gitu. Iya, bisa jadi sih. Gue mengamini itu sih. Tapi kalau gue, ya itu balik lagi, kalau kita yang maksudnya kami yang ngebully, gue pribadi gue bingung sih. Di mananya gitu. Tapi ya balik lagi, sekali lagi orang nyubit nggak kerasa sakit, yang cubit yang kerasa. Jadi gue secara terbuka di kursi yang sama, Firza, gue minta maaf kalau sampai ada yang ngebully gitu, ada yang terbulikan di dalam diri lu gitu. Nggak ada omongan apa tuh ya ketika kagak dia ngerasa kebully, kagak ada lagi ngomong ke lu berdua gitu. Ya paling kalau yang gangguinnya parah apa ya? Ya misalnya dia ke cewek gitu, itu gangguinnya parah sih. Tapi karena dia kan malu banget ke cewek, itu suka maksa, lihat matanya gitu. Tapi kan itu kan gemes. Jadi Firza kan, lu bayangin nggak, sosok Firza berarti kan rocker dia gitu kan, rocker sama cewek pemalu gitu. Nggak seperti sex, drugs and rock and roll zaman kita gitu. Jadi kayak keren aja gitu. Terus The Comment tuh ketika bungkus sedih dong. Biasa stripping duitnya lancar. Lebih ke situ ya. Lebih ke situ. Tapi ketika dibungkus, dibilangnya gimana tuh Ci? Kayaknya programnya bakal bungkus nih gitu. Ada tanda-tandanya sih. Ada kayak kerasa lah gitu. Studio kami, mungkin Mas Darto juga udah cerita ya, studio kami pindah ke belakang studionya. Oh iya. Ini talk show ya. Iya. Sebelum itu gue pribadi juga gue akuin nih, gue udah nggak di situ gitu. Gue ini mau kemana sih gitu. Kenapa banyak nyoba-nyoba sesuatu yang baru terus? Kalau nyoba yang sesuatu yang baru, gue dan Mas Darto nggak masalah. Karena sempat ada momen gitu sebelum tutup itu, gue dan Mas Darto itu kayak tiap sore gue sama anak-anak kreatif meeting. Setelah syuting meeting, mau bikin apa nih, gini, bintang tamunya siapa? Udah nih Raf nih ya, kasih Pak Darto buat ACC gitu. Pak Darto yang nambahin bumbu dan bikin make sense. Karena kan kalau gue kan nyebrang kan. Betul. Gue kan bola liar gitu. Mas Darto tuh yang rapiin. Nah ini gini udah approval Pak Darto. Sempat tuh ada momen kayak gitu. Cuma habis itu kayak ya udahlah. Ya kita, gue nggak tahu Mas Darto sih ya. Tapi kalau gue ngerasa The Comment tuh anak gue sih. Iya. Begitu udah
Ya tapi kan balik lagi ternyata gue di tahun kelima baru sadar itu bukan anak gue tuh cuma paman. Gitu, gue dititip itu anak, begitu mau diambil sama yang punya ya harus gue relakan gitu. Ya gitu sih. Nah, alasan apa sih? Rating? Kayaknya terakhir tuh update terakhir tuh rating deh. Kan kami berapa kali tuh survive di ganti jam tayang. Kami 4 atau 5 kali ganti jam tayang, survive semua kakak Gofar. Maksudnya masih lanjut lah gitu. Yeah. Tapi terakhir tuh mungkin gini. Mungkin salah satu kesalahannya ada di gue juga gitu. Bahwa gue juga udah seperti tidak ada di situ gitu. Gue tuh pernah absen sebulan nggak syuting. Oh ya? Sebulan tayangan ya. Kenapa? Gue waktu itu syuting web series dan juga film karena gue dari dulu suka sih sama nontonin seni peran tuh gue kayak gitu. Terus gue tuh berlatih untuk ke situ walaupun gue nggak tahu kapan kejadiannya. Terus habis itu ya udah dapat tawaran, habis itu ya gue film kan berapa kali lu main film ya? Iya, tapi kan gue bukan major. Ya, bukan cameo. Jatuhnya peran pendukung lah. Iya. Majornya ini bukan major perannya ya, maksudnya major ngambil waktunya. Oke. Nggak terlalu menyita semenyita waktu itu gitu. Tapi ya udah waktu itu ada beberapa, ya udah gue ambil deh. Gue ambil karena banyak yang bisa gue selamatkan kalau gue ngambil kerjaan di luar gitu. Darto katanya bilang lu pengen jadi seniman apa ya, Nang? Gue nggak tahu sih, tapi silakan cek ke Instagramnya Mas Darto. Dia tuh nulis di bionya artis. Asli. Dia nulis artis, yang seniman tuh dia. Gue tuh nggak nulis apa-apa. Gue balik lagi, gue minderan ya, gue nggak mau mendiktat diri gue sebagai apa gitu. Tapi kan Darto emang dagangannya gitu ya. Iya bisa jadi. Tapi dia bilang jadi seniman tuh, gue nggak tahu dia dapat info dari mana. Mungkin karena emang gue gimana ya, nggak pop-ish gitu gue dari dulu gitu kan. Iya. Ya gue kadang-kadang kalau lagi ketemu orang pakai sarung segala macam gitu, ya senyamannya gue aja gitu kali. Terus habis itu mungkin keluar asumsi itu gitu. Yang paling berak dari Pak Darto adalah dia bilang gini, tahu tuh Danang nggak mau di TV lagi. Kan job gue jadi nggak ada di TV. Gue bukan nggak mau di TV lagi waktu. Jadi ceritanya gini. Emang Haji, gue bilang ini sama Pak Darto, Pak lu tahu nggak Pak? Ini udah lama kan kami. Pak lu tahu nggak Pak? Badan lu semua masuk surga, mulut lu di neraka. Tapi gue sayang sama itu orang, waktu itu kondisinya gini, Mas Darto, waktu itu kami udah mau pindah TV. Oke. Pindah nih. Kemana cuy? Belum tahu. Pak. Space Tune. Wah. Lebih ke ini sih, kita mau ke La TV kan? Bukan, TV DPR RI. Ngosin rapat. Si cocok. Jadi gua sama Mas Darto pengen pindah TV atau nambah TV gitu. Waktu itu kan soalnya mulai ada gonjang-ganjing kan. Iya. Gue yang semangat nih bakarin Pak Darto. Ayo Pak gitu. Pindah gitu. Gue akhirnya gue coba ngontak beberapa orang, Pak Darto ngontak beberapa orang. Terus tiba-tiba kok gue ngerasa, aduh anjir gue capek banget, gue istirahat dulu kali ya. Iya. Pak gue sorry banget nih Pak, gue istirahat 3 bulan. Pak Darto ngomong sih bangsat, lu waktu itu nyari kita nggak dapat berdua, lu semangat, sekarang gue dapat lu nggak mau gitu kata Pak Darto. Ya Pak gue istirahat dulu Pak 3 bulan Pak. Nah Covid bulan apa? Bulan Maret. Saya ngomong istirahat 3 bulan, itu bulan Desember. Desember, Januari, Februari. Pas udah selesai istirahat, Covid. Istirahat mulu. Istirahat betul. Nah maksud gue dari situ sih gue bilang, oh ya udah alhamdulillah gue berarti gue bisa istirahat lebih banyak nih. Dikasihnya gitu kali karena doa gue waktu itu mau istirahat. Terus habis itu ya udah akhirnya berkembang lah tuh gosip kalau Danang mau jadi seniman, apalagi waktu itu rambut gue gondrong. Udah gitu gue juga bikin konten di Instagram gue juga nggak yang pop-ish. Iya. Gue nggak ngerujuk ke situ gitu. Terus ya udah. Lebih kata-kata ya. Gue lebih gitu. Gue karena apa ya? Ya itu sih maksud gue,
kita semua kan akhirnya seniman, kita pekerja seni gak sih? Iya. Ya kan, apapun yang dipersembahkan, mau itu pop, mau itu yang nyebreng banget gitu. Tapi kita ini pekerja seni gitu. Jadi kalau misalnya Danang lu seniman, lu emang mau jadi seniman? Lah, iya ini gue lagi ngerjain kerjaan seni gitu. Gak ada yang salah sama hal itu. Gak ada yang salah sama hal itu. Dan menurut gue, tapi lu dibilang seniman lu gak apa-apa kan? Ya gue gak apa-apa. Yeah. Gue sih gak apa-apa gitu Kak. Gue gak ngerti deh. Ini kan jadi gini, kayak apa ya Kakak Gofar ya? Kayak gue gak harus mentingin stigma lu gitu loh. Kalau ada orang ngomong, wah lu seniman gitu, harus yang artsy banget gitu dandanannya. Itu kan stigmanya dia gitu. Guru-guru gua yang seniman di kampus gua, desain komunikasi visual ada desainnya gitu. Ya walaupun desain tidak sama dengan seni murni ya, tapi tetap ada unsur seninya kan di situ. Botak, pakai kemeja gitu. Gak harus, itu kan stigmanya orang. Nah gue gak harus ngurusin itu. Gak harus yang kayak 420 dandanannya gitu ya. Iya bisa kayak 420 bisa. Tapi kan gue milih yang lain kan. Iya. Gitu. Maksud gue kayak, ya makanya gue gak ngurusin stigmanya orang. Gue fokusnya, udah amatan. Iya gue fokusnya ke gue gitu. Gue bikin aja. Gue bikin karya yang gue bisa dan gak damaging guanya gitu. Tapi kalau misalnya di komen ada lagi, lu mau? Mau sih gue. Dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Iya dong. Kemarin kan ada gara-gara ada brand. Iya benar. Itu salah satunya. Kami dipersatukan hanya oleh uang. Iya benar. Lu mau siaran lagi gak sih, Nang? Kalau ditawarin, ya Darto mau gara-gara duit. Gue sih mau juga gara-gara duit. Iya, mau lu ya? Mau gue gara-gara duit. Sendiri dengan atau berdua tanpa Darto nggak apa-apa? Tar dulu. Lu mau nawarin kemana nih? Link lu kan banyak nih. Gue jangan suruh ngegantiin siapa-siapa nih ya. Jangan ngambil langkah, maju dong bos. Nggak, ya gue mau tanpa Darto nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa gue. Tapi kalau gue bisa berdua sama Mas Darto, lebih enak. Itu lebih enak karena yang kami kan bawa bendera Dendis. Gue sih masih suka banget sama si bendera Dendis ini. Kapanpun mau bangkit, gue ayo. Gitu sih. Cuma ya gitu, sekarang kendalanya ada di waktu gitu. Jadi harus nyesuaiin sama waktu yang gua punya gitu. Kita tunggu aja ntar siaran lagi di Radio Bluebird. Nah sekarang kita masuk ke game sini nih, Nang. Ayo. Seberapa terkenalnya lu, Nang? Mungkin lu sebel dengan game sini, Nang. Tapi ini gue kasih prolog dulu kali ya. Seberapa ya. terkenalnya gue ya. Yeah. Jadi ibu gue lagi di salon nih. Di jatuhnya mulai kayak ITC lah. Iya. Cukur segala macam, terus orang salon ini ngondek yang satu cewek. Tahu nggak? Anaknya ibu ini Danang loh. Heboh tuh yang ngondek heboh. Ibu bener, saya ngefans sama anak ibu. Oh iya. Terima kasih gitu. Iya nyanyi dangdutnya bagus banget. KDI. Kata ibu, anak saya nggak nyanyi dangdut gitu. Ya udah gitu. Dan gue masih sering dipanggil Mas Darto. Jadi lo tahu seberapa famousnya gue kan. Iya benar. Seberapa buang-buang waktunya game ini kan. Tapi gak mau coba kita. Okay. Kita tes. Danang lu Danang, jangan Dimas ya. Danang. Apaan? Kalau Dimas banyak saingannya. Iya benar. Belum ada Dimas Ukin. Iya Dimas Ukin dong. Iya benar. Ayo coba Danang coba Dana Games. Dana Games. Danau Sunter, Danau Toba. NANG. Coba NN. Dana NN. NG ANG. NG. Danang Pradana Diva. Danang Darto tuh. Berarti nama marga gue Darto aja. Ada Danang Darto. Terus vokalis. Random banget berarti. Coba klik. Oh my god. Dimas Danang. Oke. Dimas Danang Suryonegoro adalah vokalis. Coba Danang apa? Dimas Danang, coba ketik Dimas Danang semua. Dimas Danang.
Dimas Danang agama, Dimas Danang menikah, Dimas Danang istri, Dimas Danang tinggi badan. Kenapa Dimas... agama ya? Dimas Danang minus berapa? Lu minus 13 ya? 14-13. Anjing. Iya. Lu gak mau lasik lu? Gak bisa, saraf mata gue lemah kakak gue, Far. Oh gitu? Iya, jadi emang mendingan pakai kacamata aja. Oh. Ini yang mata kanan gue dikasih min 200 kacanya, udah gak ada gunanya. Dimas Danang Instagram, Dimas Danang Bumi Langit, Dimas Danang agama, Dimas Danang kuliah di mana? Tuh, banyak yang search gitu tuh. Iya benar. Dimas Danang agama, paling atas Dimas Danang agama. Kenapa ya? Orang tuh pengen tahu agama seseorang. Biar? Nggak tahu. Menurut lu biar apa? Nggak tahu gue. Apakah itu mengubah penilaian dia terhadap seseorang ketika agama si orang ini tidak sesuai dengan harapan dia kali? Nggak tahu deh. Gitu ya? Iya, nggak ngerti gue. Kenapa harus sibuk cari perbedaan bukan persamaan ya? Karena emang orang seneng yang kayak gitu kali. Oh, jualannya di situ. Ini boleh jangan terlalu berbahaya boleh buat kita berdua. Emang demen aja, yang beda-beda gitu. Iya. Iya benar. Iya. Terus tadi udah kita lihat ya, paling tinggi Dimas Danang agama. Ya, ada video gak sih? Ada ya. Sekarang kita video. Jadi kita akan tanya orang-orang apakah kenal Dimas Danang agama. Iya. Tidak tahu. Baru lagi. Oh bener tahu dia. Yang pertama coba. Halo Misi Kak. Halo. Aku mau nanya dong, kenal Dimas Danang gak sih? Dimas Danang kenal? Kalau boleh tahu kenal dari mana ya? Di komen. Oke. Tahu. Pak tahu Dimas Danang nggak? Tahu. Siapa? Itu Siapa? yang supir-supir itu kan? Yang apa? Yang mana? Yang supir-supir. Kenal Dimas Danang nggak? Kenal? Kenal dari mana ya? Hostnya di komen kan? Iya, oke deh Kak, kalau gitu makasih. Wah. Ini anak. Kemarin Darto banyak yang nggak tahu Mbak Darto tuh. Gue ada cerita soal itu. Emang ada apa? Dulu nih, Ya. Pak Darto itu bapak namanya. Kayak pengkor di Gundala anjir. Dipanggilnya bapak. Oh. Jadi gue karena di rumahnya dipanggil bapak, gue manggil dia bapak. Semua orang di komen manggil Pak Darto bapak. Gue Danang Darto. Jadi Danang itu gue, Darto itu gue. Dia bapak. Gila kan? Itu nggak ada yang tahu. Orang waktu itu pernah yang gue sering ceritain kok, ini ada ibu-ibu security gitu. Gue lagi ngangkatin spray ibu gue ke apa namanya, mau buka bazar karena pasti malam masuk ke mall. Iya. Darto ya? Bukan bu. Darto, gue udah capek banget. Bukan bu. Sombong banget sih Darto. Ya Allah bu, bukan bu, ini saya mau kasih lihat KTP saya bu, ini biar cepet gitu. Coba mana lihat KTP gue, buka nih. Di KTP Dimas Danang Suryonegoro. Oh Dimas Danang. Tapi nama panggungnya Darto kan. Kenapa nama panggung gue bukan Kevin atau apa? Dirinya Darto. Dari Brian kayak jutaan nama. Darto. Wah gila, gue bilang wah gokil lah sini. Dan Mas Darto masih salah panggil sekarang juga. Siapa? Mas Darto juga masih dipanggil Danang. Oh iya? Iya, gue nggak tahu kenapa sih. Tapi tuh Dennis sekuat itu sih image ya. Iya mungkin. Iya. Mungkin. Jadinya orang berpikir bahwa anjing yang mana Danang nih, yang mana Darto nih. Iya mungkin karena orang dengar suaranya dulu kali ya. Tapi kan suara Mas Darto jauh beda sama gue. Iya lah, beda lah. Iya kan? Iya. Nah, ini sekarang kita bacain pertanyaan di Instagram sama di Twitter. Nah, coba lihat Instagram dulu deh. Aduh. Ada 310 pertanyaan. Wow. Dari Noval Star, teman satu kelas di kampus gue nih. Noval. Tempat sekarang dia bikin bengkel cat di Cibubur. Bengkel catnya mantep. Mukanya kalau ada mukanya gue. Iya. Tips dan motivasi kuat ngoceh gimana ya? Iya, Danang emang bakat ngoceh dari zaman kuliah katanya. Aduh, kagak juga sih. Gua nggak setuju sih. Kenapa? Lu kalau ngomong, kalau menurut gue cara ngelatih ngomong adalah gimana lu cara ngisinya dulu. Ya. Karena kalau orang asal ngomong kurang menarik sih menurut gue. Betul. Jadi kita isi dulu nih, kan kita punya mata, kuping, hidung, semua. otak kan. Iya. Itu dulu diisi, jadi ngomongnya enak kalau gue sih gitu. Gitu sih. Tapi lu emang lu nggak merasa bahwa lu jago ngoceh dari dulu? Enggak lagi. Maksud gue kayak orang ngobrol sama gue ya enak aja gitu. Terus kayak gue suka bercandain gitu. Ya
gue disuruh jadi MC gitu, gue mau gitu. Iya. Ya kan gue butuh latihan waktu itu. Oke. Ya gue latihan aja kata Gofar. Gitu. Coba pertanyaan berikutnya deh di Instagram coba nih. Pernah ribut gede sama Darto nggak kalau kata Iksan BDMN? Gak pernah lagi gue. Gak pernah yang sampai pukul-pukulan dan lain-lain. Gedek-gedekan mungkin ada. Kenapa emang gede-gede gara-gara Gue apa? nggak ngerti, mungkin karena gue susah diatur kali ya. Oh. Gue lebih ke ya gue lebih ngeliat kayak ini gue nih yang bikin owner gue gitu. Oke. Terus kalau misalnya ditanya pernah nggak gede sama Pak Darto? Pernah. Gitu, pernah juga gue gede sama Pak Darto. Tapi ini rahasia umum lah. Kadang-kadang Pak Darto datang lama banget gitu kan. Kayak wah elah Pak Darto. Telat gitu. Ada waktu Indonesia bagian Darto dulu. Gitu. Sekarang sih kayaknya udah membaik ya. Gue belum pernah syuting bareng lagi sih sama dia. Kecuali yang terakhir sih on time semua. Iya. Berikutnya coba. Gue kira lu dulu anaknya Butet Kartarjasa Mas Iya Danang. lagi, Kalau kata Adi Aimsa. Gue pernah foto sama beliau di Jogja. Iya lagi mirip lagi. Mirip lagi emang Butet. Oh waktu di Petualangan Sherina gue jadi dia. Oh. Di musikal. Oh, iya. lu jadi dia. Jadi dia gitu. Terus menurut Mas Danang seni itu apa sih? Wish, kalau kata jauhan. Aduh. Bingung lagi. Tapi seni ya. Tadi udah sempat kita singgung ya. Tapi menurut gua ini menurut gua ya satu yang akhirnya gua dapetin pas gua ngobrol sama beberapa orang gitu ya. Menurut gua seni adalah sesuatu yang deket banget sama Tuhan sih. Oke. Warna bentuk udah gitu pergerakan dan lain-lain ya. Pokoknya ini kan karya seninya gitu. Ini semuanya gitu. Iya. Jadi menurut gua pengertian gua salah satunya tentang seni adalah sesuatu yang dekat sama Tuhan. Dekat sama Tuhan. Kalau gue. Iya. Tuh. Berikutnya. Berapa besar nominal yang dibutuhkan untuk menggabungkan Danang dan Darto kalau kata Kevin RP? Kami mulai dari 75 juta sampai infinite. Iya. Kami 75 juta saja. Tuh. Lebih murah dari Gofar Hilman. Tapi dia tuh sempat ada kabar-kabar bahwa lu MC berdua tuh satu tuh mahal banget tuh pensi ya? Gak pernah gue nge-MC mahal coy. Pensi? Kagak pernah gue nge-MC mahal. Alah. Bener. Gue juga pernah dapat gosip ini nih. Jadi dulu salah satu IO datengin gue katanya lu minta for rider nang gitu. Nah gue nanya ke manajer gue waktu itu dong, minta for rider om? Enggak. Ini gue tuh ngerinya gitu loh, ada broker tengah-tengah gitu loh. Iya. Gitu. Yang ngomongnya macem-macem. Itulah gitu. Jadi gue kayak ya udahlah. Jadi kayak gimana gue orang. Nggak ada yang gue udah tulis di bio gitu ya. Misalnya siapa yang sekarang gue tulis gitu, Martin gitu. Ini gitu. Kagak dibaca juga DM gue. Mas kalau mau ngubungin kemana? Itu ada di bio. Males banget baca sih, heran gue. Oke, sekarang di Twitter. Iya. Pertama, Mas Danang masih berhubungan nggak sama dokter yang ngebantu Mas Danang waktu katanya mau meninggal yang pasti di podcast Kang Soleh Solihun? Gue belum ketemu lagi sama dokter Hilmi namanya. Oh. Gue belum ketemu lagi. Kalau ada yang tahu mungkin. Mau meninggal kenapa cuy? Abses gue. Oh, di YouTube Soleh ada ya? Iya ada. Yeah. Pokoknya intinya gue abses. Abis itu mau dioperasi tapi nggak jadi. Ibu gue udah panik karena kenyataannya adalah hidup gue 50-50 karena katanya parah banget. Tapi ternyata tiba-tiba ada orang ini datang. Itu disebabin abses itu apa sih? Kayaknya kuman atau virus gitu. Jadi gue ada jendol ke dalam gitu, kayak jerawat versi gedenya gitu. Tiba-tiba ada orang, harusnya gue operasi Jumat kamarnya tiba-tiba penuh. Tiba-tiba pas Jumat malam ada orang itu datang pakai, gue inget banget tuh, kemeja putih celana kaki. Celananya kaki. Jadi dia gak pakai celana. Bugil dia. Dia tiba-tiba datang ngelakuin berbagai hal. Gue pikir teman ibu gue. Tiba-tiba itu orang dudukin gue di. Jadi ini tempat tidur gue. Ini ada kursi dokter gigi karena waktu itu gue di UGD. Nah terus tiba-tiba dia, ibunya ya. Gue kaget dong. Kenapa lu nanya itu ibunya? Iya. Lu bukan teman ibu gue, lu siapa gitu kan? Dari ibunya, Bu boleh dipeluk nggak? Karena gue ditanya, Mas
mau nggak usah operasi. Mau om. Gue didudukin. Coba mas mangap, jangan ngomong, jangan len ludah, jangan ngapa-ngapain ya mas. Ya, takut pisau nggak? Enggak. Masuk pisau. Pisau bedah pak. Gunting. Gue udah tahu rasanya betadin kayak apa sekarang gue. Ya udah disedot, ada darah gumpal gini. Sorry ya buat yang lagi makan. Darah, nanah gitu keluar semua. Oh iya? Kayak mencain jerawat kali ya waktu itu ya. Tapi versi gede segala macam, terus disedot nanahnya dan lain-lain. Dah taruh. Nggak ada tiba-tiba udah selesai, terus kayak gue udah bisa nengok, gue bisa ngomong. Oh makasih om. Oh iya ya nggak apa-apa. Udah nggak usah operasi, om aja takut operasi. Udah sekarang istirahat. Udah ya bu saya pamit. Dicabut. Susternya nanya ibu kenal sama dokternya? Enggak. Itu dokter VIP bu. Royal Pain gitu loh. Nggak mungkin dia nginjek UGD. Iya. Jarang banget dia nginjek UGD. Hampir nggak pernah. Wah itu ibu gua bilang makanya lu ibadah yang benar lu Tuhan nolong lu gitu. Ternyata kejadiannya waktu itu ibu gua takut sekali, dia minta sama Tuhan untuk tolong lu selamatin anak gua gitu. Makanya gua walaupun kami sering berkelahi tapi I love you ibu. Tapi lo emang dari cerita lo tuh lo penyayang sekali sama nyokap ya? Gue anak ibu banget lagi. Kalau dia bilang ya lu anak mami lo. Emang? Iya. Ya anak siapa lagi gua? Iya betul. Gue anak ibu. Iya anak gue gila sih. Dia bazar lo bantuin. Iya. Ini bazarnya Harper ya? Bukan dong. Sorry. Itu majalah. Sorry. Iya gitu. Ya gimana ya, maksud gue dia udah semuanya buat gua dan adek gua kan. Jadi ya udah gua bisa balas apa walaupun nggak seberapa ya gua usahain. Oke. Gitu sih. Berapa bersaudara sih lo? Gua berdua doang. Lu paling gede? Iya. Nah adek gua Tio anak UI. Wah musikal suaranya bagus. Itu kalau sama Galabi tuh, waduh itu berdua kalau nyanyi asik banget. Sementara gue yang gitu. Jadi gue gimana kata adek gue sayap kanannya, gue sayap kirinya gitu. Gitu dah. Ini kocak. Tapi banyak pertanyaan akhirnya terjawab tuh. Kalau misalnya mau gabungin Danang Darto berapa duit? Dimulai dari 75. Iya. Itu gue asal jeplak sih. Kalau ada mau bayar please mau gue. Boleh juga. Kalau urusan kayak gini nih yang ngurusin Darto apa lu sih? Lebih ke Darto. Kalau Dendis, couple gue masih menyerahkan ke manajemennya Dendis, undernya Mas Darto. Oke. Gitu. Kalau gue doang ada, kalau Mas Darto doang ada juga. Gitu. Karena kalau MC berdua enaknya bawa nama Dendis sih kalau gue. Betul. Gitu. Jadi Dendis aja udah ya? Iya. Kalau misalnya ternyata ada yang hubungin manajer gua duluan untuk MC berdua sama Mas Darto, biasanya dilimpahin ke manajer Mas Darto juga. Jadi kalau ke Mas Darto ini gitu. Ke mana? Ke Warman. Ke Kakak Iman. Oh Iman. Oke. Mas Warman bisnis manajernya Mas Darto. Iya. Gitu. Wisma. Kalau nggak salah ya, Gitu. Nang, suksesnya buat singlenya Nang ya. Terima kasih ya kakak. Ditunggu singlenya. Lu juga sehat-sehat yang penting. Amin. Semoga bisa ngebawa banyak obrolan seru sih. Tadi gue senang banget sih sama jawaban lu, pasti ngebuka mata banyak orang soal betapa mahalnya kenyamanan sih. Iya itu yang kadang-kadang kita lupa. Gue juga sering lupa sih. Lu keren man. Nang, thank you Nang ya. Terima kasih. Udah main ngobrak Nang. Kakak Gofar. Iya, salam buat bini lo. Pasti. Sukses buat karir bini lo juga. Sama-sama. Sehat selalu segala macam. Jangan lupa Lolas Burger sponsorin dong. Oh punya dia ya. Punya dia nggak bisa disponsorin. Nggak bisa disponsorin. Nah terima kasih buat semua yang udah nonton Gobrak kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gofar pamit, Danang pamit. Salam Jamal Kejepit. Bye. Semua berkumpul di Soket Sekut FM. Lu mau DW sama Andika? Oh iya. Waduh. Enggak sih, gue yang sama dia. Terus. Gue ngakunya nama kamu siapa? Aku Yolanda. Yolanda. Judul lagunya dong.